Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Baik-baik semuanya kan? Semoga kabarnya selalu baik semuanya. Iya dong, pastinya harus semangat ya kan? Iya harus dong. selalu baik gitu kondisinya. Hari ini kita ada kegiatan webinar program kampus literasi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk KWCC yang sudah Yupita yang telah memimpin doa kita. Ya, selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Ketua Pelaksana. Dipersilakan waktu dan tempat. Selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman semua, terutama kepada peserta kakak-kakak SC dan Ketua UKM KMK Unindra Alexander Kevin Junior. Puji syukur atas berkat Tuhan Yesus yang mana kita bisa berkumpul secara online untuk mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh UKM KMK Unindra. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa yang ingin berbisnis. Namun, perlu tetap diperhatikan, kegiatan ini dilaksanakan secara online dengan mengikuti prokes yang ada. Besar harapan saya agar teman peserta sekalian bisa merefleksikan segala materi dan pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber selama acara berlangsung. Akhir kata, saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar KMK Unindra 2022 mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati delegasi Wakil Rektor 1 Bapak Bayu Ardiansyah, yang saya hormati delegasi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Saudara Kiki, yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh peserta kegiatan webinar kali ini dan juga para tamu undangan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita semua dapat menghadiri kegiatan webinar kali ini secara online. Kita sebagai generasi muda mempunyai semangat yang luar biasa dan kaum intelektual yang paham digital serta kemajuan teknologi pada saat ini. Peran digital marketing di era teknologi mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Melalui digital marketing, kita yang akan nantinya membuka usaha bisa menjual barangnya secara masif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk teman-teman peserta mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang dan terima kasih telah bergabung di acara webinar hari ini. Nama saya Alfredo, saya selaku moderator dari narasumber kita, Abang Hieronymus Kopong Bali, seorang digital marketing dan startup practitioner. Berpengalaman 4 tahun, memiliki pengalaman dalam pemasaran digital dan startup, mengelola lebih dari 15 klien nasional dan 50 kemitraan jangkauan konten Mio Digital, agensi influencer dan perusahaan ekosistem startup, marketing manager, business development dan digital spesialis, pembicara digital marketing training untuk Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga, Startup Weekend Indonesia Fasilitator 2020, pembicara MC dan moderator lebih dari 30 event yang sudah dilakukan beliau. Pelatihan Kemnaker di Bekasi, Bandung, dan Solo di tahun 2020. Berikut profiling CV dari narasumbernya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami serahkan ke
Abang Hieronymus untuk memaparkan materi. Oke, siap. Thank you Alfredo dan teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan baik dan kita akan mengawali ya hari ini untuk Kampus Digital Literacy oleh KMK Unindra dan juga Kampus Unindra ya. Senang bisa hadir di sini. Sudah diajak juga waktu ya sama Bang Edi dan juga teman-teman panitia, dan mungkin kita akan awali dengan perkenalan ya. Jadi semoga teman-teman bisa open cam. Saya juga bisa ngelihat wajah nih di pagi hari Sabtu yang cerah ya di sini ya. Saya dari Depok gitu ya, dan semoga teman-teman juga live hadir di sana dalam keadaan sehat lancar gitu ya. Oke, teman-teman tadi sudah dikenalkan gitu ya. Mungkin saya juga ingin memperkenalkan lebih lanjut. Nama saya Hieronymus Kapong Bali, praktisi digital marketing dan startup kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Boleh dipanggil tadi apa Bang Nimus, boleh gitu ya. Boleh dipanggil Bang Hero, boleh gitu ya. Panggilannya banyak gitu ya. Jadi biar makin sayang gitu ya kalau dari kata MC. Jadi silahkan manggil aja dengan Bang gitu ya atau Kak. Silahkan untuk nanti tanya sepanjang kegiatan di sesi-sesi kita. Beberapa tahun belakangan ini memang memegang pernah di digital agency dan juga di beberapa klien nasional ya. Nanti teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh banget ke IG, boleh banget untuk DM dan juga tanya-tanya beberapa hal ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini saya ngelihat ada 56 gitu ya. Teman-teman boleh banget dong pengen tahu dari kampus mana atau dari lembaga mana, boleh banget ditulis di kolom chat gitu ya. Jadi saya juga bisa tahu. Tadi ada yang dengar dari Kupang, wow. Jadi saya sendiri dari asli Flores Timur, lahir besar di Jakarta gitu ya. Jadi pengen tahu nih teman-teman dari daerah mana, boleh Alfredo atau teman-teman itu juga boleh pandu teman-temannya. Karena kalau dari berbagai daerah di Indonesia senang kalau bisa hadir secara online gini, 56 partisipan yang udah hadir ya gitu. Oke, teman-teman, jadi sambil isi kalau misalnya dari mana, saya pengen kenalan dulu lebih lanjut di awal-awal ini. Jadi tadi sempat dibilang juga ya, kurang lebih sekarang udah lebih dari 15 atau sampai 20-an lah klien gitu ya, membuat atau biasa juga untuk membuat sharing gitu ya, webinar offline online gitu ya di beberapa kegiatan termasuk di Intala, jadi Kemenaker Republik Indonesia dan juga Kemendak Republik Indonesia sering ngasih pelatihan gitu ya tentang digital marketing, pemasaran dan sebagainya. Yang pasti bikin konten juga, bikin kegiatan berbau digital ke beberapa klien. Jadi hari ini kita akan share banyak hal, kita akan diskusi, kita akan sharing satu dengan yang lain gitu ya. Karena saya akan menyiapkan banyak hal. Jadi spesial hari ini saya mau share 2 hal, optimasi digital marketing dan top 4 strategi bisnis digital. Jadi teman-teman ada 2 sesi. Sesi yang pertama nanti optimasi digital marketing, saya akan share rangkuman 5 tahun ini udah ngapain aja dan apa yang bikin teman-teman harus melek nih di bagian digital marketing. Nanti di siangan saya akan share juga, mungkin ada yang udah punya bisnis atau yang belum atau yang baru nih pengen punya bisnis, pasti harus memulai bisnisnya. Dan di masa-masa seperti ini walaupun udah mulai bisa buka masker tapi harus bisnisnya juga bergerak di bidang digital. Jadi akan saya share mungkin beberapa strategi untuk menggunakan bisnis digital kita gitu ya. Nah, sebelum mulai saya tadi udah share ke panitia ya, ada satu hal yang ingin saya bagikan. Jadi materi ini saya rangkum dari beberapa tahun kegiatan yang saya udah lakuin. Saya pengen membagikan materinya dan sekaligus kasih giveaway. Jadi biar seru-seruan aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau materinya, sekaligus teman-teman bisa membagikan insight momen harinya. Jadi capture, teman-teman boleh videoin, boleh foto gitu ya, boleh selfie gitu ya. Mungkin ini MC-nya kan berdua gitu ya. Kalau teman-teman sendiri boleh banget atau ajak keluarga, RT RW juga boleh. Jadi pokoknya dibagikan gitu ya, capture, selfie atau bareng-bareng, post di IG, post di story, di feed juga bagus gitu ya. Nggak usah buru-buru sampai hari Senin, post sebanyak-banyaknya. Tadi aku udah titip ada tag gitu ya, jadi biar aku bisa cek, nanti teman-teman panitia juga bisa cek.
file ini semoga teman-teman itu udah bagiin ya ke grup ya, dan boleh banget tolong diisi di chat gitu ya. Teman-teman panitia boleh isi di chat juga tulisan ini. Tadi aku udah titip ke Aldo ya gitu ya. Silakan mengisi. Nah, nanti kan ada OVO atau GoPay biar seru-seruan, dan kalau teman-teman udah isi formnya, feedback form, nanti aku akan bagikan materinya secara gratis. Jadi selain materi, akan ada banyak juga yang saya bagikan sih, karena ada hal-hal seputar bisnis, kegiatan lainnya yang bisa juga dibagikan sepanjang teman-teman udah isi nanti ya. Jadi silahkan isi dulu, boleh cek grup, boleh cek di Zoom juga sudah ya. Nanti akan di-share oleh teman-teman. Seperti itu ya. Semoga teman-teman nanti bisa dilihat dan di tag ya, biar teman-teman lain juga penasaran nih apa aja sih materi hari ini, apa aja yang teman-teman dapat. Karena kalau kita bagiin, kalau kita bisa sharing ke teman-teman yang lain, akan lebih banyak manfaatnya ya pasti ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk nih ke sesi-sesi yang ada. Ya sendiri, walaupun udah 5 tahun ini, saya masih belajar banyak. Saya punya mentor-mentor yang saya seneng banget untuk teman-teman juga bisa belajar nih dari mereka-mereka. Jadi beberapa materi-materi mereka ini saya rangkum, saya ambil, dan ini ada 5 orang yang sering banget saya ikutin gitu ya di sepanjang kegiatan atau aktivitas saya di digital marketing gitu ya, atau bisnis. Ada namanya ini dari kiri ke kanan ya. Jadi ada Coach Denny Santoso, Coach Christina Lee, Coach Ryan, Alessandro Ruby, dan Gary V itu dari luar negeri juga. Jadi kalau dulu gitu ya, saya banget ngelihat konten-konten dari mereka nih. Jadi banyak belajar. Nggak harus banyak hal kan kalau belajar ya. Nggak cuma dari webinar ini, bisa juga dari YouTube, bisa juga dari teman, segala macam. Jadi kalau teman-teman mau belajar spesifik, belajar dari mereka gitu. Bahkan mungkin beberapa tahun belakangan ini ya, saya tuh punya satu tips trik gitu ya, dan ini teman-teman kan ada yang mahasiswa, ada yang baru pekerja juga ya. Jadi saya tuh pernah di-share gitu, kalau nggak salah dari Coach Ruby ya, saya panggilnya Alexander Ruby. Jadi dia tuh, dan saya ngikutin, jadi dia tuh punya 3 akun YouTube yang berbeda, ini beda email. Satu tuh buat belajar, misalnya nih kayak saya kan digital marketing, saya belajar gitu. Jadi YouTube-nya tentang digital marketing semua. YouTube yang satu lagi buat hobi, misalnya bola gitu ya, atau bulu tangkis, atau kayak yang hobi lah gitu, yang nggak harus berat. Nah, yang ketiga baru yang receh-receh. Jadi saya juga punya nih YouTube satu belajar digital marketing, investment gitu segala macam. YouTube yang kedua, email saya tuh berisinya tentang kayak bola. Saya fans Liverpool gitu kan. Jadi kayak kalau ada fans Liverpool di sini atau Liga Inggris gitu ya, jadi kayak pasti saya ikutin gitu kan pertandingan-pertandingan. Nah, YouTube ketiga saya atau email ketiga saya berisinya receh-receh. Jadi kemarin ngelihat Siska Kol gitu kan trending tiba-tiba gitu kan, terus ngelihat akun-akun yang receh, hiburan atau musik. Jadi teman-teman tuh kalau ngelihat YouTube bisa banyak hal dan bisa bagi-bagi. Itu saya suka sih ngebagiin itu juga, dan karena saya di-share sama dia jadi saya ikutin. Jadi seru juga kalau teman-teman punya YouTube, punya 3 akun yang berbeda, masing-masing isinya kayak gitu. Jadi biar mau buka ini, mau lagi belajar bukanya dia. Buka email ini buat lagi seru-seruan, lagi bete, lagi bad mood gitu kan, bukanya yang ini gitu. Jadi siapa tahu bermanfaat, dicoba juga tuh 3 hal itu, dan mari kita awali gitu ya teman-teman untuk beberapa materi ini. Tadi ada Boy dari Medan. Wah, Horas Boy, kemarin saya dari Medan, virtual juga gitu ya sama teman-teman di sana. Terus ada juga ini Dionisia ya dari Unindra juga ya. Woi, dari NTT juga ada MC dan Bagio Alfredo. Teman-teman juga boleh share di sini dari mana, jadi biar teman-teman bisa tahu juga ya dari yang ada di sini. Oke, kita akan lanjut gitu ya, berkenalan gitu. Jadi kalau tadi udah kenalan dengan saya, udah kenalan dengan banyak hal gitu ya. Wah, ini salam juga nih dari Bang Edi. Siap Bang, jadi kita akan mulai ya untuk kegiatan digital marketing kita, dan sering banget nih ya, saya lebih suka disebut praktisi gitu ya, karena saya nggak akan kayak motivasi-motivasi gitu. Saya lebih kayak apa nih yang harusnya dilakuin, apa yang
saya mau ngasih hal-hal yang teknis yang sehari-hari teman-teman bisa lakuin gitu. Nah, ketika berbicara di dalam marketing itu tuh sebenarnya banyak banget yang kayak iceberg, jadi kayak Titanic. Titanic itu kan sebenarnya nabrak jatuh itu kan bukan karena dia ya lah Titanic itu segede banget kan, dia kan nggak mungkin jatuh kan walaupun gede gitu, tapi dia tuh nabrak iceberg, dia tuh nabrak kayak gini tapi tuh gede banget di dalamnya. Jadi digital marketing itu seringkali yang orang lihat itu kayak oh follower, verified, likes doang gitu ya. Terus butuh banyak banget nih duit kalau bahas digital marketing. Nah, saya akan merubah itu, saya akan sharing hal lain bahwa sebenarnya nggak banyak yang orang lihat tentang digital marketing atau misalnya berbisnis ya, nanti saya tipis-tipis juga akan share, tapi banyak hal yang sebenarnya kita harus tahu juga nih. Nah, jadi hari ini saya akan share fundamental-fundamentalnya teman-teman terkait digital marketing, sehingga teman-teman nggak harus, aduh saya harus punya budget berapa ya gitu, atau saya harus bisa nggak ya gitu. Tenang, jadi kita tuh bisa ngelakuinnya, nggak semua harus diukur dengan followers. Nah, saya mau bilang itu nggak semua harus diukur dengan jumlah like yang banyak. Justru kalau hari ini teman-teman memulai membuat, saya percaya teman-teman punya value, punya hal yang mau dibagiin itu akan lebih bagus gitu. Jadi semoga teman-teman bisa nanti dapetin maknanya ya dari terkait digital marketing kayak gitu. Oke, ini wow Sulawesi Tenggara, Renald gitu ya, dan juga Jason dari Bandung. Salam kenal teman-teman semua. Jadi silahkan nanti untuk saling berkenalan satu dengan yang lain juga ya. Nah, sebelum mulai saya pengen share atau kayak tebak-tebakan gitu ya. Tadi pengen tahu nih, kan katanya kan ini hari ini belajar digital marketing gitu ya, atau belajar tentang dunia-dunia sosial media. Boleh dong tulis di kolom chat kira logo ini logo apa ya? Ini sehari-hari banget, tadi sobat saya mention gitu ya. Harusnya sih kenal ya. Jadi boleh nggak nih? Pengen tahu ini teman-teman memperhatikan dan inget nggak nih logo-logo ini logo apa nih kira-kira? Boleh banget diisi dulu, saya kasih 1 menit gitu ya. Coba logonya logo apa? Silahkan ditulis gitu ya. Merah clue-nya gitu ya. Gampang tuh, katanya gampang tuh Kak. Tuh, coba kalau gampang apa? Oke. Ini baru berapa nih? Baru 5 nih. Mungkin ya. Saya tunggu dulu beberapa detik gitu ya. Logo apakah ini? Teman diisi kalau tahu gitu ya. Kalau sering harusnya sih tahu gitu. Oke. Ya, wah kurang lebih ada ya 500-an lah yang udah isi lah ya. Oh, ada yang jawab berbeda nih. Nah, ini menarik nih. Apakah jawabannya nih ya? Jadi rata-rata isinya YouTube gitu ya. Ada yang tulisnya Facebook. Nah, nggak apa-apa. Kita harus melihat opsi-opsi yang ada ya gitu ya. Jadi apakah jawaban yang sesungguhnya? Jadi jawaban YouTube adalah jawaban yang benar. Jadi ini adalah YouTube. Nah, kalau tadi YouTube ini udah benar, saya pengen tes lagi. Ini harusnya juga tahu nih. Ini gambar logo apakah ini? Harusnya sih setiap hari sering lihat, sering pakai gitu ya. Sering gunakan gitu ya. Wah, ada yang jawabnya. Oke, coba saya kasih beberapa detik. Kalau gampang harusnya mudah jawab sih ya. Gambar apakah ini? Ini logonya terkenal. Mungkin banyak yang pakai gitu ya. Banyak yang sering gunain. Pengen tahu dong nih, siapa aja teman-teman yang udah gunain atau tahu logonya apa. Oke. Oke, sudah? Yakin dengan jawabannya? Oke. Nah, yes, betul banget. Jadi jawabannya adalah TikTok. Ya, ini harusnya sering gunain. Siapa nih yang pengguna TikTok di sini? Ini kalau kata Jason katanya TikTok Lite yang kurang RAM-nya. Jadi buat yang lebih simpel gitu ya, buat yang nggak perlu download jumlah besar memorinya pakai TikTok Lite. Yes, jadi bayangin ya, 5 tahun yang lalu tuh nggak ada loh TikTok, nggak kepikiran. Maksudnya Facebook udah jalan gitu sama aja, tapi kayak dalam waktu singkat TikTok cepat banget kan. Jadi hari ini saya akan share beberapa hal yang fundamental nih teman-teman. Banyak hal yang bisa kita share hari ini. Dulunya nggak ada nih.
sekarang ada. Nah, jadi apa nih yang harus kita lakuin kalau misalnya kita berkenalan nih dengan kayak gini. Jadi dulu banyak hal lah, TikTok itu joget-joget doang, TikTok itu gitu-gitu doang. Wah, sekarang tuh banyak banget pelajaran kayak bisa kita temuin lah, mungkin bahkan di TikTok ya, di YouTube. Jadi justru hari ini saya mau nge-share nih apa yang harus teman-teman lakuin sehingga nanti kalau balik lagi ke tempat masing-masing bisa tahu nih untuk apa digital marketing dilakuin. Oke, last but not least, pengen tahu terakhir gambar siapakah ini seorang influencer? Harusnya sih kalau suka buka IG tahu lah ya. Ini saya crop matanya doang. Saya pengen lihat apakah teman-teman juga tahu nih siapakah dia seorang influencer gitu ya yang terkenal gitu ya di kalangan millennials gitu ya. Dulunya aktif di Twitter gitu ya, sekarang di IG dan punya bisnis. Nah, bener nggak nih? Baru 3 nih, siapa tahu salah. Oke, kita pengen lihat siapakah dia. Wih, bener juga ya. Siapa tahu saya loh. Kacamatanya sama nih. Jangan-jangan saya loh, teman-teman salah nebak loh. Hati-hati loh. Jadi perhatikan lagi wajahnya. Apa lihat-lihat lagi hidungnya gitu ya, kacamatanya gitu ya. Apakah dia orang yang benar gitu ya. Oke. Nah, oke. Wah, ini jawabannya udah makin beda-beda nih nanti ini makin berbahaya nih. Oke, langsung saja kita ungkap apakah saya ataukah yang lain. Ternyata jawabannya adalah Arif Muhammad. Yes, nih saya pengen tunjukin dia juga nih karena dia sosok yang berpengaruh, teman-teman pasti tahu dan yes dulu pocong di Twitter gitu ya dan sekarang seru banget iko-ikoan lah, share segala macem. Jadi kekuatan dia tuh sangat luar biasa. Ibarat kata bisnis apapun bisa dibikin lah sama dia. Yes, ini saudara sama saya ini kayaknya mirip ya muka-mukanya. Jadi nanti kalau butuh endorse hubungin saya aja. Nanti saya hubungin manajernya gitu ya. Oke. Itu teman-teman 3 hal itu karena saya pengen tahu nih teman-teman sedekat apa sih atau sering menggunakan apa. Karena yang teman-teman sering gunakan itu adalah sebenarnya udah jadi bagian digital marketing. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai sosial media, teman-teman ngelihat YouTube tadi, teman-teman tahu Arif Muhammad sebagai influencer, itu tuh bagian dari digital marketing. Jadi digital marketing itu sehari-hari. Gampangnya alat atau sarana yang kita gunakan untuk mempromosikan secara digital. Banyak hal dan saya akan share yang fundamentalnya aja. Jadi bisa kita pakai gitu kan. Nah, teman-teman silakan dilihat bahwa digital marketing itu akan banyak hal, tapi kita akan fokus ke beberapa gitu ya. Tadi kalau nebaknya YouTube benar, yes, video advertising yang nggak bisa di skip itu, kadang 6 detik, 15 detik, itu salah satu cara untuk digital marketing. Tadi ada TikTok, wah itu sekarang racun TikTok gitu kan, jadi kayak beli ini, klik keranjang kuning, itu tuh bagian dari digital marketing juga untuk mempromosikan lewat sosial media. Terus endorse sana sini Arif Muhammad atau siapapun kesukaan kita gitu kan, itu influencer marketing gitu. Jadi ada juga display mobile ads, kadang-kadang teman-teman buka ads gitu kan ya, kadang juga lewat SMS, kadang lewat email. Nah jadi itu semua sehari-hari yang kita lihat itu merupakan bagian dari digital marketing. Jadi cara-cara yang kita pakai, yang kita gunakan setiap hari untuk menggunakan digital marketing itu dekat banget. Jadi saya pengen teman-teman tuh nggak ngelihat digital marketing itu jauh banget atau sulit banget, tapi sehari-hari. Nah justru saatnya kita untuk menggunakan ini, yang tadinya konsumen gitu ya, yang tadinya saya mah rebahan gunain aja. Siapa tahu nih setelah ini kayak kepikiran deh bisa nih buat sesuatu, buat konten atau buat something yang sederhana aja dulu tapi bisa digunain nih buat profilnya dia mungkin sehari-hari, personal branding buat KMK atau buat universitasnya atau bahkan buat bisnisnya. Jadi semoga teman-teman ngerasa dekat gitu ya dengan hal-hal yang berbau dengan digital marketing. Nah, setelah tahu, setelah dekat, setelah kenal gitu ya, sekarang saya juga mau share nih beberapa hal yang mungkin ini jadi harusnya kalau teman-teman tahu ini, teman-teman tahu fundamentalnya. Tadi saya sempat share kan ya, TikTok 5 tahun lalu ada, 10 tahun lalu belum tentu ada. Saya dulu juga belum ada tuh dengar TikTok pas kuliah gitu kan, sama macam baru pas sekarang. Jadi kayak
dulu saya pengen share ini biar teman-teman apapun toolsnya, apapun nanti siapa tahu ada tools apa kayak gitu, ada hal baru, teman-teman harus tahu ini dulu. Jadi saya mau share fundamental, saya mau share hal-hal yang basic dulu, teman-teman bisa gunain gitu ya. Semoga ini gambarnya kelihatan gitu ya. Jadi ketika berbicara tentang digital marketing atau hal-hal yang tadi kan teman-teman udah tahu ya alat-alatnya atau gunain apa. Nah, biasanya kita tuh harus tahunya ini dulu. Jadi biar seperti ini ya maksudnya. Jadi harus ngerti yang namanya ada AIDA, awareness, interest, decision, sama action. Nah, awareness itu kita kan tadi percaya ya, kita konsumsinya apa nih? Kita konsumsi konten marketing ada di TikTok, di Facebook, ada influencer segala macam. Itu tuh gunanya buat aware. Orang tuh aware, ada jualan yang apa iklannya tuh iklan sate Padang gitu ya. Arif Muhammad kan share iklan misalnya tentang iklan sate Padang nih misalnya. Itu tuh biar orang aware. Orang tuh bisa di kolom merah. Biasanya tuh orangnya banyak gitu. Jadi harapannya orangnya banyak yang aware. Tentu dong pengennya kan banyak. Nah, setelah itu biasanya biar orang makin tahu, makin percaya, itu tuh dibikinnya interest. Jadi kayak kita bisa share kayak ada websitenya buat beli atau kunjungi gitu kan. Biasanya klik keranjang kuning, klik ke Shopee, ke Tokopedia atau langganan newsletter ini biar Anda bisa ikuti atau beli gitu. Nah, itu prospek. Jadi dia tuh kayaknya setelah dia tahu, dia tuh pengen, dia interest. Nah, harusnya setelah dia interest, kita tuh harus mengarahkan dia ke decision atau keputusannya dia. Jadi kalau tadi misalnya ya, nih saya berbicara satu topik gitu ya, misalnya saya punya jasa digital marketing atau saya punya jasa pembuatan website. Saya bikin nih, saya endorse Arif Muhammad gitu ya. Sering banget Arif Muhammad bikin video gitu ya. Sering banget kita bikin bisnis tapi lupa kalau harus bikin website. Tapi kalau mau bikin website sulit banget, nggak ada waktu. Nah, pakailah misalnya jasa websiteku.com misalnya gitu kan. Nah, kalau kamu mau tahu, kamu klik ke website ini. Nah, itu kan dia arahin tuh dari awareness, interest. Nah, terus dia arahin tuh ke decision. Hari ini khusus promo 50% atau hari ini bonus konsultasi. Nah, itu bikin orang segera ambil. Nah, baru nanti actionnya dia bayar, dia beli gitu sama macam. Jadi ketika teman-teman tahu ini, teman-teman harusnya paham nih, ketika nanti mau bikin acara di kampus, atau mungkin untuk mau bisnisnya, teman-teman harus tahu, saya harus nyebarin awareness dulu, lingkarannya gede dulu, harus banyak dulu gitu kan. Terus nanti saya harus bikin orang interest. Kalau orang cuma tahu tapi orang interest mah sayang. Jadi bikinlah sesuatu yang bikin orang interest. Jadi kayak misalnya tadi ada promo, ada website atau ada tools yang lain segala macam, baru biar bikin orang memilih dan dia bisa melakukan action. Jadi ini sering banget teman-teman gunain dan bisa dilakuin sepanjang kita bisa gunain terus-menerus gitu ya teman-teman. Nah, kalau tadi berbicara tentang traffic gitu ya, tentang yang kolom yang warna merah, saya pengen ngasih tahu nih teman-teman. 3 jenis traffic yang ada. Jadi traffic itu kan kayak orang-orang ya sehari-hari atau kayak yang lihat gitu ya. Sebenarnya ada 3. Ada yang nggak bisa kamu kontrol, ada yang bisa kamu kontrol, dan yang bisa kamu miliki. Nah, maksudnya apa sih, Kak? Jadi kalau teman-teman sekarang nih ya, aku asumsinya mungkin teman-teman di KMK gitu kan, pasti kan punya ya WA atau email, atau teman-teman punya bisnis gitu kan, pasti kan teman-teman kan mulai dari ring 1, kayak misalnya temennya punya nomor WA-nya, emailnya. Nah, itu kamu milikin kan. Nah, itu kamu bisa share. Kamu bisa bagikan. Kamu bisa kirim. Kamu bisa, aku punya bisnis ini, mau cobain nggak? Atau mau beli nggak? Gitu. Jadi, manfaatkan circle pertemanan atau traffic yang kamu miliki. Karena kamu bisa dapatin itu. Gitu. Nah, traffic yang bisa kamu kontrol, itu nanti kita advance. Kita berbicara tentang iklan. Jadi, kalau tadi saya sempat sebenarnya mahal nggak sih, Kak, mau mulai ini? Sebenarnya nggak. Di Instagram ads gitu ya, itu tuh start dari 20.000 sehari itu bisa jangkau ratusan orang. Walaupun itu bukan, saya ulangin ya, ratusan orang itu yang terjangkau, bukan yang beli. Jadi 20.000 jangan asumsinya bisa langsung ratusan beli, tapi murah. Sebenarnya nggak semahal itu, bahkan ratusan perak tuh istilahnya kayak per orang lihat itu bisa banget. Jadi itu bisa kita kontrol teman-teman. Nanti saya nggak akan share yang versi advance, tapi biar teman-teman tahu nih bahwa ada iklan itu bisa menjangkau banyak hal. Jadi bayangin gitu ya, misalnya kita di Unindra gitu ya, saya bisa nih iklan umur sekian, usia sekian, sukanya apa, lokasinya spesifik di Unindra, saya bisa nge-share iklannya. Karena itu bisa saya kontrol.
Jadi itu hal-hal yang spesifik yang bisa kita bagikan kalau misalnya kita berbicara tentang traffic. Sama satu lagi, traffic yang bisa kamu kontrol. Contohnya sosial media. Wah, itu luas banget. Mau kita jago bikin konten, mau kita mau share segala macam kan luas banget kan. Nggak semua orang bisa ngeliat konten kita kan, dan kita bersaing dengan yang lain kan. Nah, makanya start from traffic yang kamu milikin. Saya punya nomor WA, saya punya email, saya mau bagiin. Saya kirim personal, saya kirim di grup, saya kirim ke komunitas mengenai info, misalnya kalau kegiatan, misalnya kalau bisnis, saya share bisnis-bisnis kita. Sehingga teman-teman bisa tahu nih, traffic-trafficnya ini bisa digunakan sehari-hari gitu ya. Itu terkait traffic. Nah, kalau berbicara tentang sosial media atau digital marketing akan banyak teman yang mau merangkum aja. Ini semacam kayak guide sosial media yang ada gitu ya. Jadi kalau saya pernah bilang ini gitu ya kalau webinar sebelumnya, nggak semua orang harus menjadi pebisnis, nggak semua orang harus menjadi memulai entrepreneur, tapi semua orang harus melek sosial media atau digital karena mau nggak mau udah pandemi udah mulai membaik, tapi kan semua berbau digital. Siapapun kita, mau jurusannya guru gitu ya, atau mau jurusannya tadi sempat biologi gitu kan ya, kita harus tahu, kita harus menggunakan sosial media yang tadinya konsumen jadi produsen lah istilahnya gitu. Nggak harus yang gede-gede dulu, tapi yang minimal sehari-hari. Nah, ini beberapa contoh yang ada. Nanti kalau teman-teman mau silahkan isi di form. Ini saya akan bagikan ini juga. Dan banyak hal yang bisa digunain gitu ya terkait sosial media. Nanti kalau ada yang mau ditanya juga boleh terkait itu. Nah, saya mau share satu hal yang memungkinkan lah teman-teman at least latih gitu ya dari sekarang. Jadi apapun platformnya, ini contohnya aja. Kan tadi misalnya saya ambil contoh teman-teman KMK Unindra gitu ya, atau teman-teman yang ada di sini gitu ya. Nah, ketika teman-teman nantinya gitu ya menjadi membuat acara atau teman-teman membuat bisnis gitu ya. Nanti sesi kedua akan berbicara lebih banyak tentang bisnis. Nah, teman-teman tuh harus tahu tren yang ada. Caranya itu tadi saya ulangin, ketika awalnya kita menjadi konsumen, cuma ngeliat doang. Sekarang tuh kita bisa bikin loh konten yang ada. Namanya tuh ATM, amati tiru modifikasi. Jadi saya tuh sering kali kalau ada satu konten yang misalnya nih hari ini berbicara tentang, atau saya mau jualan tentang kegiatan OMK gitu ya, atau tentang kegiatan something. Saya biasanya selalu riset atau cari hashtag-hashtag yang berkaitan. Apa sih yang orang bicarain tentang itu? Nah, itulah yang bisa teman-teman cari sekarang. Jadi, saya mau nyari tentang bisnis ini, carilah di sosial media yang ada. Jadi, apa yang orang bicarain, apa yang trending, itu tuh orang seneng. Jadi, teman-teman bisa tahu insight atau trennya. Gitu. Jadi, sering-seringlah nggak cuma scroll, tapi juga manfaatin itu untuk jadi insight atau tren yang ada. Gitu. Nah, masuklah kita ke bagian ini. Sesaat lagi saya akan share Aldo nanti akan share juga sebuah link yang training gitu ya. Saya mau share teman-teman. Jadi kalau bisa saya percaya gini ya. Saya dulu belajar kayak gini-gini tuh lebih sukanya ngelakuin sesuatu training. Jadi teori itu kadang saya suka, tapi kita harus cobain nih. Teman-teman, saya mau ngajak untuk training, nyobain bikin konsep-konsep terkait digital gitu ya. Nanti saya kasih waktu, jadi biar ketika nanti ada break, teman-teman bisa gunain. Jadi saya share dulu, saya kasih sampel trainingnya seperti apa, nanti teman-teman bisa gunain gini. Nah, berbicara digital marketing dan berbicara tentang apapun itu, jadi saya tadi kan sempat bilang ya, digital marketing bisa buat bisnis, bisa buat personal branding, bisa buat sehari-hari, bisa juga buat kegiatan ya, gitu ya. Mau itu di kampus, mau itu di organisasi atau apapun. Nah, harus teman-teman paham atau minimal kuasain ini 3C. Company, customer, competitor. Nah, 3C ini saya mau share di satu link. Mungkin teman-teman panitia boleh dibagiin ya di grup. Saya sambil di sini. Saya akan bikin ini, teman-teman bisa ngelihat contohnya. Nanti teman-teman akan praktekin. Jadi kalau teman-teman praktekin, nanti di sesi kedua, saya akan ambil beberapa, misalnya ada yang buat bisnis atau yang buat personal branding, nah itu nanti saya akan gunain sebagai sampel buat teman-teman nanti bisa pakai sehari-hari. Nah, ini di Zoom,
teman-teman bisa ambil di sini. Sekaligus saya share screen ya, contohnya ya. Jadi ini sebuah latihan yang saya sering gunain juga, sehingga kalau pakai ini minimal at least aja teman-teman bisa dapetin hal-hal yang biasanya saya suka lupa nih. Atau saya sering, kalau teori kan kadang-kadang namanya apa gitu ya. Tapi kalau latihan ini bisa banget kepake buat di kampus, buat di organisasi, atau buat di hal-hal lainnya. Jadi di grup ataupun di Zoom, saya barusan bagikan link ini. Nanti teman-teman silahkan klik file, terus nanti download ya, download PPT gitu ya. Jadi ini kan nggak bisa teman-teman edit di sini, ini contoh aja. Silakan teman-teman klik file terus download gitu ya, downloadnya PPT. Hopefully teman-teman bisa pakai ini. Saya kasih contoh kalau misalnya tampilannya itu di layar orang gitu ya. Jadi biasanya kalau kita gunain kayak tugas kampus lah, gampang gitu teman-teman. Jadi saya ambil contoh biar teman-teman kebayang. Saya sampai zoom-nya. Jadi Zoom saya ini ceritanya Zoom kayak teman-teman ya. Ada tulisan view only. Nah, jadi teman-teman silahkan klik file terus download. Downloadnya itu PowerPoint. Jadi biar bisa diisi ya. Nanti teman-teman itu juga boleh bagikan ke grup, bagikan ke sini juga. Jadi biar ngelatihan nih. Percuma kalau dapetin konsepnya tapi nggak nyoba. Sayang banget. Jadi ini tuh 70%-nya ilmunya saya bagiin nih langsung hari ini gitu ya buat teman-teman. Jadi teman-teman silakan klik file terus download terus PPT gitu ya. Saya share dulu caranya, nanti silakan tanya kalau bingung di Q&A. Nanti ada jeda setelah ini break sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi ketika ngomong 3C ini tuh fundamental banget dan mau bisa dipakai dimanapun. Teman-teman harus tahu company, customer, kompetitor, company atau profile. Nggak harus company sih. Misalnya mau kampus, mau universitas, atau mau personal branding, profile saya. Isi dengan nama kalian, satu kalimat, dan apa tujuannya. Oh, saya mau bikin, misalnya udah punya bisnis, saya mau ngapain. Atau saya mau personal branding sebagai praktisi digital marketing dan secara praktisi. Saya mau ngapain nih tujuannya. Jadi bagikan itu. Yang kedua, customer atau audiens. Siapa nih audiensnya? Mereka tuh ada di mana kesukaannya. Dan paling penting, harapan dan masalah. Ini yang saya tekanin. Kalau berbicara tentang customer atau audiens, mau itu bisnis, mau itu peserta, mereka tuh harapan dan masalahnya apa? Oh, orang-orang nih yang hari ini belajar tentang digital marketing, kampus digital literacy, itu tuh harapannya dia bisa loh bikin konten atau belajar tentang sosial media. Masalahnya apa? Masalahnya dia tuh bingung banget start dari mana, atau dia tuh bingung pakai tools apa, atau budgetnya berapa, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman yang lebih tahu nih audiens bisnisnya itu seperti apa, atau contohnya seperti apa, dan kompetitor atau similar. 3 contoh plus pembedanya. Misalnya contoh company yang sama atau orang yang sama. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Saya ambil contoh Tokopedia, gitu ya, teman-teman. Jadi company atau profilnya itu Tokopedia, situs jual beli online terlengkap, mudah dan aman. Itu satu kalimat gitu kan. Jadi satu kalimat tentang company atau profil. Tujuannya Tokopedia pengen memudahkan masyarakat Indonesia melakukan aneka transaksi jual beli online secara mudah dan efisien. Jadi share tujuannya. Ini contoh ya, makanya nanti dikasih waktu beberapa menit, cukup lama, santai aja teman-teman, isi dulu, nggak ada benar salah. Saya pengen teman-teman latihan nih, ngelatih cara-cara yang saya gunain juga untuk membuat apapun, mau di bisnis, di lokasi, umur, kesukaan, harapan, masalah. Misalnya saya mau incar 18-34, suka belanja online, harapannya dia pengen mudah transaksi, dia suka promo. Nah, masalahnya dia susah. Mungkin dia di daerah, dia susah nih beli barang fisik, tapi dia juga males nih beli produk luar rumah gitu kan. Nah, jadi nanti kalau mau lihat-lihat ini ada contohnya, klik aja di sini. Ini contoh kalau Tokopedia punya traffic. Jadi saya selalu bilang gitu ya di pelatihan, kalau punya audiens, jangan semua orang jadi audiens. Itu udah sulit banget. Teman-teman harus spesifik, siapa yang mau diincar? Yang masih usia kampus kah? Gitu, misalnya mau bikin sesuatu
spesifik gitu. Dia tuh siapa? Dia tuh orang-orang yang suka apa? Umurnya berapa? Jangan sampai saya mau bikin bisnis kopi gitu. Buat siapa? Buat semua orang. Wah, itu udah sulit banget gitu. Karena nggak semua orang suka produknya, nggak semua orang bisa setuju atau tertarik gitu ya, teman-teman. Dan terakhir, kompetitor atau similar. Saya lebih sukanya similar sih, tapi biar C-nya sama aja gitu. Jadi, ada Lazada, ada Shopee, itu Bukalapak. Nah, ini teman-teman bisa gunain, tulis apa sih bedanya dia. Misalnya, Bukalapak bedanya dia apa, Lazada bukannya apa semacam. Ini contoh. Silakan teman-teman isi sesuai dengan company atau profil masing-masing. Nanti ada waktu untuk mengerjakan sekaligus break. Nanti kita akan bahas di sesi kedua karena biar jadi workshop lah, teman-teman latihan juga. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Mau ada pertanyaan? Itu dulu sesi saya akhiri di sesi pertama. Saya akan berikan lagi ke MC untuk sesi tanya jawab ya. Sekaligus kalau nanti teman-teman ngerasa ada pertanyaan tadi terkait yang tadi, boleh ditanya juga. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Mungkin teman-teman di sini punya bisnis atau kayak mau ada something. Jadi nggak harus yang gede-gede banget ya. Nggak harus yang mau bikin kayak, mau bikin startup platform apa enggak. Misalnya teman-teman ada jualan nih, misalnya jualan baju gitu ya misalnya. Jualan apa sih sekarang misalnya reseller apa gitu ya. Atau misalnya personal branding. Nah itu teman-teman isi. Oke, saya mau membuat reseller baju gitu ya atau apa, tujuannya apa gitu kan. Terus siapa nih yang mau disasar? Nah, terus siapa contoh-contohnya? Jadi nanti teman-teman isi dulu, nanti saya akan pilih dan review nih apa yang bagus dan apa yang perlu ditambah. Jadi berangkatlah dari kegiatan sehari-hari. Saya jualan apa atau mungkin kamu organisasi gitu kan. Wah, saya mau organisasinya spesifik nih untuk politik anak muda. Jadi saya mau ngincar teman-teman biar masuk ke organisasi saya usia sekian, mereka-mereka yang suka isu sosial politik, saya pengen ajak mereka gabung ke komunitas saya. Contoh-contohnya saya siapin gitu segala macam. Jadi silakan dipakai dari sehari-hari aja. Ini tuh tujuannya buat latihan, bukan kita bikin something yang gede nggak cukup waktunya. Jadi biar teman-teman dapetin dulu feel-nya, teman-teman dapetin dulu caranya, gitu ya. Semoga menjawab. Silakan. Mohon izin bertanya, moderator. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga narasumber Bang Hieronimus. Izin Bang, saya Boy Fernando. Mungkin kita pernah kenal kali ya Bang ya. Saya dulu peserta HLC, Heroic Leader Camp. Yap, mantap. Nah, saya mau bertanya tentang marketingnya Bang. Gimana sih Bang meningkatkan platform kita ini supaya menjaring seluruh calon customer kita ataupun konten kreator yang bisa memperluas tentang konten-konten kita ini dilihat oleh masyarakat dan juga bermanfaat gitu, supaya apa yang kita produksi ini bisa menjaring seluruh elemen masyarakat sesuai dengan target yang sudah kita capai. Hari ini saya mau share memang yang teman-teman harus tahu dulu nih ya. Jadi sebenarnya kalau nanti kesempatan lagi ada gitu semacam, bisa lah kita nanti bisa share tentang teknis iklan gitu kan, ada ads gitu sama. Jadi begini, pertanyaannya bagus, jadi menarik. Jadi kayak saya udah punya rencana, saya udah punya sasaran gitu ya, tapi kok yang like dikit atau yang ngelihat nggak banyak gitu semacam. Nah sekarang ini tujuannya apa dulu nih? Kalau teman-teman misalnya ya, teman-teman mau, saya kan juga pernah lah ya ngelihat kegiatan-kegiatan dan tujuannya pendaftar 100 orang gitu kan. Nah, kalau pendaftarnya 100 orang kan nggak mungkin kan kita hanya share ke 100 orang dan berharap 100-100-nya daftar. Nah, itu dulu nih mindsetnya. Saya selalu percaya kayak mungkin 1-10% doang yang bakal interest. Tadi jangan lupa ada yang namanya traffic. Ini tuh walaupun ini teori tapi itu sehari-hari banget. Bayangin ya. Kalau ada 100 orang yang beli loh ya, nggak mungkin kan 100-nya kita hubungin 100 orang, 100-nya beli. Wah itu hebat banget sih kalau bisa, tapi kan jarang ya. 1000 orang yang melihat 100 yang beli, wajar. Nah sama kayak tadi Boy dan teman-teman. Kalau kita percaya yang daftar harus targetnya 100, nah 1000 lah yang harus melihat misalnya ya. Gimana caranya? Apa nih? Kamu udah punya apa nih? Saya udah punya Bang, IG, WA, email. Ya udah kita pakai. Berapa banyak kontennya? Kalau misalnya yang udah di-share banyak, yang udah di-share udah cukup,
ya silakan gunain ke traffic yang bisa kamu kontrol, misalnya iklan. Tapi kalau saya aja eventnya sekarang tuh tanggal berapa sih? 20 gitu ya, 21. Tapi saya baru share infonya H-3 dan itu cuma satu poster. Ya wajar lah, nggak ada yang lihat. Jadi lihat dulu nih, tujuan kamu apa? Saya mau datangin 100 orang tanggal 21 Mei. Nah, saya harus punya rencana nih. 2 bulan sebelumnya saya bikinlah misalnya teaser, saya bikinlah misalnya tentang gimmick-gimmick itu semacam. Hamin sebulan saya bikin poster, ada pembicaranya, topik-topiknya apa segala macam. Jadi pastikan tujuanmu tuh match dengan yang ada. Nah, balik lagi Boy dan teman-teman, pakai traffic yang kamu milikin, pakai yang ada. Kalau misalnya memungkinkan, nanti juga bisa cek di YouTube atau segala macam. Nanti aku juga akan share, semoga pakai iklan gitu ya, kalau memang memungkinkan. Baru nanti didukung oleh iklan sosial media. Nah, nggak harus kok iklan, tapi tadi gunain konten WA, email, sosial media yang ada. Gunain jejaring, gunain rekan-rekan yang ada. Nah, sama satu lagi, ini terlepas ya, kalau berbicaranya peserta, yes, I agree, misalnya targetnya 100, tapi kalau misalnya nih ya, oke, saya punya IG, KMK atau kayak universitas atau apapun, kalau memang tidak ditargetkan, wah, setahun 100.000 follower, nah itu teman-teman nggak usah kecil hati sih, yang penting tujuannya apa. Oh, saya mau membagikan momen, saya mau membagikan tips and trick tentang organisasi, ya udah lanjutin. Kadang tuh numbers just angka, maksudnya saya mau pesenin, kita tuh berbicara dengan manusia, dengan orang, teman-teman. Ketika teman-teman bikin konten satu yang like 10, kayak anjir kecil banget ya, atau yang like 100, aduh kecil banget ya. 100 tuh kalau dikumpulin banyak loh orangnya. Kalau 100 yang lihat dan dia merasa bermanfaat dan bisa pakai tuh bermanfaat loh. Jadi kayak sometimes I know kayak aduh kayak kecil banget ya kalau ada yang lihat, tapi kayak aku pengen titip bahwa kita tuh berbicara dengan manusia, nggak cuma dengan data. Jadi balik lagi nih tujuannya. Kalau memang register atau something, yes, kita harus meet the target. Tapi kalau organisasi atau sehari-hari, apa nih tujuannya? Saya pengen setiap hari rutin membagikan info. Saya pengen setiap hari rutin apa. Jadi selain dari angka, nilai-nilai tujuannya juga harus dibagikan. Gitu ya, Boy, semoga menjawab. Bertanya lagi, Prioritas kemana ya? Yes, dua-duanya prioritas, tapi gini, mungkin saya kasih base-nya dulu. Ketika bikin konten, itu tuh harus percaya bahwa konten itu adalah sarana doang. Sarana biar apa? Sarana biar orang lihat banyak gitu kan. Orang mau 100 yang daftar, 1.000 orang harapannya melihat. Nah, jadi yang harus dibikin ini adalah percaya bahwa orang-orang tuh harus lihat dulu banyak gitu. Makanya istilahnya ada istilah sih, maksudnya bikin konten tuh kalau misalnya tadi misalnya ini target ya, misalnya kayak saya nih, saya punya klien dan kita bikin misalnya sehari 2 konten atau sehari minimal 1 gitu, terus ada something tertentu. Nah, balik lagi kontennya itu tujuannya apa? Kalau saya pastiin tadi yang tadi sempat saya share, apa masalah dan harapan si audiens kita. Saya mau bikin kegiatan, masalahnya dia adalah misalnya ini kaderisasi ya, wah harapannya dia kan pengen belajar something yang berbau leadership, atau dia pengen mendapatkan rekan sekeluarga seuniversitas dan bagus. Nah itu kasihlah harapannya dia, jawablah masalahnya dia, baru nanti marketingnya itu dijalankan Boy. Jadi dua-duanya itu sesuai dengan targetmu. Apa nih? Kamu mau membuat sesuatu, apa targetnya, siapa audiensnya, baru nanti gunakanlah sarana-sarana yang ada. Gitu ya. Sekrusial emang sosial media sekrusial itu untuk digital marketing, itu sosial media platform untuk menyalurkan digital marketing. Wah, mantap. It's a good question juga, dan aku pengen share gitu ya. Sebenarnya emang sosial media doang gitu ya. Emang itu doang. Jadi saya pengen berangkat hari ini tuh teman-teman suka dulu lah, atau kayak minimal kenal dulu deh gitu ya. Tadi kan kalau kata MC tak kenal kata sayang gitu kan, gimana mau jadian kalau belum suka gitu kan. Nah, kalau hari ini teman-teman suka aja, minimal at least tahu aja dulu, lebih bagus gitu. Jadi kayak kita fase satu persatu gitu ya. Hari ini saya mau kenalin dulu gitu ya. Semoga suka, semoga sayang gitu ya. Tapi kalau berbicara pertanyaannya tadi gitu kan ya, bahwa emang Sukrosi itu sosial media. Terus apakah ada platform lain? Nah ini jawabannya. Dan saya mau ngasih garis besarnya gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya sering kali ini terutama di masa pandemi ini, saya waktu lagi banyak banget tuh, jadi kayak wah semuanya harus kita onlinein, mau itu bengkel, mau itu salon di pinggir jalan, semuanya harus online masuk gitu. Sebenarnya nggak salah dengan pernyataan itu, tapi
ada beda makna nih. Ketika toko offline dijadiin online, itu tuh sebenarnya nggak sesimpel ya udah kita buka online dan selesai, enggak. Tapi itu yang dimaksud, dan aku mau menjawab pertanyaan lagi nih. Digital marketing atau yang saya mau share hari ini adalah cara untuk kita berpromosi atau membagikan value kita secara online. Apa sih yang orang paling banyak gunain? Sosial media. Ratusan juta orang pakai. Kita aja, aku dapat datanya, 280 juta orang itu tuh kurang lebih yang punya HP tuh bisa 2 kali lipat. Satu orang bisa punya 2 bahkan. Sosial medianya kita tuh gede banget, puluhan juta. Jadi sosial media adalah tempat orang berkumpul. Orang berkumpul itu kan berarti rame kan. Nah, jadi digital marketing banyak kan ke sosial media. Kenapa? Karena orang berkumpul, wajar dong, ya kan? Jadi kalau kita punya konten, kita punya hal yang mau kita jual atau bagikan value, kita ke sosial media nih. Karena orang banyak berkumpul di sana. Nah, balik lagi. Orang nggak suka dijualin. Orang suka dia mendapatkan manfaat atau value. Makanya tadi saya sempat singgung. Teman-teman kasih harapan atau teman-teman kasih suatu solusi terhadap permasalahannya dia. Jadi orang sebenarnya nggak terlalu suka dijualin. Sebenarnya saya pun bikin ads, bikin konten tuh nggak plok gitu loh, kayak beli sekarang gitu, enggak. Jadi ada soft selling bahasa. Jadi kayak rangkai lah gitu semacam. Jadi saya selalu share sosial media, it's a good thing untuk memulai digital marketing. Tapi ada banyak lainnya. Kalau teman-teman nanti mau belajar gitu ya, nanti saya akan teman-teman isi form, nanti saya akan bagikan pelatihan-pelatihan lain yang gratis ataupun yang juga ada dan bisa digunain. Ada juga belajar tentang ads, tentang YouTube, tentang influencer, tentang email, banyak hal. Jadi balik lagi nih, teman-teman, kebutuhannya apa? Saya mau ningkatin engagement atau follower buat pribadi kah, atau buat kampus, universitas, ya pakailah tadi sosial media gitu macam. Saya mau ningkatin bisnis Kak, boleh sosial media, atau saya juga mau belajar nih tentang ads gitu macam, bisa banget. Jadi apa nih kebutuhannya Annette Clay, dan sosial media itu penting, dan silakan gunakan platform-platform lainnya. Gitu ya, semoga menjawab. Saya mau bertanya Kak, dalam sosial media itu kan ada algoritma setiap sosial media Kak. Nah, jadi apakah ada hubungan algoritma sosial media itu terhadap marketing kita Kak? Begitu. Algoritma, ini saya suka nih bahasa-bahasa pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, algoritma gitu macam. Ini sekaligus pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi biar kita ada break, biar bisa tadi teman-teman isi yang 3C tadi ya. Jadi gini, hari ini saya mau share bahwa algoritma itu semacam sistem atau alat. Pernah dong di sini ya, lagi bahas tentang bulu tangkis atau apa, tiba-tiba ada ads nih, tiba-tiba ada muncul iklan gitu kan di IG-nya, jualan ads apa bulu tangkis. Lagi bahas tentang bola, apapun itu muncullah produk-produknya gitu macam. Jadi gini, algoritma itu adalah sebuah sistem di mana kita tuh ngelihat apa, nanti kita tuh menerjemahkan. Sebagai contoh tadi kan, saya bisa loh nge-add spesifik umur sekian di Unindra, di kampus ini, di lokasi ini, sukanya apa? Karena apa? Data-data itu terkumpul. Jadi sebenarnya data kita nggak dibeli, nggak yang spesifik KTP gitu sebenarnya, tapi kayak behavior kita tuh kebentuk. Jadi kayak misalnya tadi pertanyaanmu, atau misalnya tadi Alfredo gitu ya, suka bola, usia sekian, dia suka belanja jersey gitu segala macam. Nah, itu tuh kebentuk, nanti akan jadi profil. Kalau bentuknya tuh kayak avatar. Jadi tuh ada muka secara virtual, nah dia tuh sukanya apa, dia bisa apa. Nah, jadi menjawab pertanyaanmu, algoritma itu sebenarnya kayak kawan kita. Nah, kawan kita tuh kita gunain sebaik mungkin. Misalnya gini, kalau saya bisa baca algoritmanya tuh nggak yang sesusah-susah gimana gitu ya. Tapi kayak contohnya, pertanyaannya kayak gini, oh algoritmanya tuh saya bikin, saya mau orang-orang membeli produk saya. Nah, siapakah yang kamu sasar? Contoh, oh saya mau ngincer cewek-cewek di kampus usia sekian, sukanya apa, masalahnya apa, harapannya apa. Nah itu adalah teman dari algoritma. Kalau kamu bisa berteman dengan dia, kalau kamu bisa mencari kesukaan, harapan, masalah, dan usia, dan demografi lainnya, itu akan membuat kamu lebih bagus dalam hal marketingnya. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Sekali lagi ya Do ya. Jadi teman-teman silakan isi dulu, silakan break. Nanti kalau nggak salah 12.15 ya Do ya, sesi kedua. Ya. Saya akan share dulu teman-teman seputar bisnis. Harapannya teman-teman bisa memulai atau melanjutkan bisnis yang ada, atau bahkan kayak kepikiran deh bikin bisnis yang lain. Silakan isi ini dulu, akan file download jawab dulu masing-masing, silakan isi ketika break. Nanti kita masuk, dan siapa yang mau saya ulas nanti di akhir Q&A sesi kedua ya.
Saya kembalikan ke Alfredo. Thank you untuk sesi pertamanya. Teman-teman boleh banget open. Jadi saya juga bisa lihat nih, ini pada lagi di mana gitu ya, atau lagi memperhatikan, atau lagi sambil ngapain, terus sedang apa gitu ya. Semoga teman-teman tadi udah makan, udah istirahat gitu ya, atau sambil mengerjakan lebih bagus. Semoga kita bisa lanjut lagi. Something spesial aku udah siapin. Jadi akan ada pembahasan yang tadi terkait digital marketing, sekarang tentang hubungannya dengan bisnis juga gitu sama macam ya. Jadi hari ini akan spesial di KMK Unindra, di Unindra gitu ya. Dan semoga apa yang udah saya pelajari, yang udah saya sharing di tempat-tempat lain juga bisa dipakai nih oleh teman-teman yang ada di sini gitu ya. Hari ini saya mau share terkait topik yaitu top 4 strategi bisnis digital. Nah, tadi udah saya intro gitu ya, beberapa ketika kita masuk ke dunia sekarang udah pasti harus dituntut bisa lebih kenal tentang sosial media, tentang digital. Nah, bagaimana dengan bisnis? Nah, ini saya mau share strategi apa yang bisa kita pakai untuk topik mengenai bisnis digital. Semoga teman-teman nanti bisa tanya ya, bisa perhatikan juga. Oke, sebelumnya tadi udah sempat di-share. Jadi saya lihat baru 2 kali ya, atau baru 1 gitu ya yang mention. Jadi setelah bisnis sekarang, digital sekarang gitu ya. Memang sekarang terkenal banget istilahnya startup ya. Apa sih yang membedakan gitu ya? Kalau startup kan memang lebih menggunakan teknologi ya. Jadi blockchain bahkan ya sekarang untuk membuat. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah. Atau ide-ide yang kayaknya kepikiran nih gitu. Jadi topik hari ini berbau bisnis dan berbau digital marketing di sesi kedua, dan saya senang karena kemarin tuh ada yang nonton kah Drakor Startup gitu ya, ataupun film-film tentang entrepreneur lainnya. Saya suka gitu ya, karena banyak hal yang mereka bagikan, walaupun tema-temanya cinta-cinta gitu ya kalau yang pernah nonton ini, tapi banyak hal yang seru juga dan relate gitu ya sehari-hari, karena saya memang menggunakan atau terbiasalah di kantor gitu sehari-hari kita bikin program-program pembinaan entrepreneurs Indonesia, baik rata-rata memang masih online ataupun kadang hybrid, jadi suka ketemu gitu ya teman-teman yang baru berwirausaha. Sekarang kita timku yang lain ada juga yang lagi di Timika, kita lagi ada bikin kegiatan untuk istilahnya usaha rintisan awal, jadi nggak harus punya aplikasi atau nggak punya apa. Terus nanti saya juga nanti mau share di akhir ada program-program yang teman-teman bisa ikutin, karena banyak banget ya sekarang, dan tinggal kita bisa pilih, kita bisa menggunakan sarana yang ada nih untuk berbisnis digital. Iya teman-teman, mari kita tebak-tebakan lagi. Pengen ngetes nih, udah pada balik belum nih di Zoom? Kayaknya masih 10 orang lagi, kayaknya belum ya. Jadi pengen tes logo apakah ini? Harusnya sih sudah mudah ditebak lah ya. Kita pengen tes kemampuan teman-teman. Apakah ini? Silakan untuk mengisi logo di depan ini. Sudah? Yakin nggak ada jawaban lain? Sudah ya? Oke, sudah rata-rata menjawab Shopee atau keranjang Shopee, dan jawabannya adalah yes, benar, Shopee. Jadi ini yang jawab berarti udah rata-rata sering lah ya menggunakan Shopee gitu ya, cekot-cekot gitu ya, sering beli ini itu, kena racun Shopee, kena apa, suka beli apapun Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, apapun biasanya pasti kenal nih akun ini. Jadi ini salah satu bisnis, kita bisa juga sebut dia startup gitu ya, karena memang dia sudah lama berdiri, menggunakan teknologi, menggunakan hal-hal yang sifatnya AI, dan sudah ada di berbagai negara ya. Oke, satu lagi, siapakah nama bisnis ini? Ini sehari-hari juga nih, harusnya sih tahu lah ya. Logonya tuh terpampang di mana-mana. Apakah dia punya apa ya, sebutannya apa ya, dia punya kakak mungkin ya, atau apa sih ya, similar lah, biasanya bersebelah-sebelahan. Jadi buat kebutuhan sehari-hari atau apapun biasanya belanja di sini. Jadi siapakah dia?
3 warna khusus gitu. Silakan untuk isi teman-teman. Kalau ada jawaban lain boleh, siapa tahu kan nggak mau sama jawabannya gitu ya. Oke, sudah yakin? Sudah ya. Oke, jadi logo ini spesifik saya pilih untuk mewakili. Kalau tadi industrinya startup, sekarang ini industri konvensional sebenarnya. Jadi dia ya menggunakan teknologi ada lah pasti, tapi dia sudah dari lama banget dan hadir nih di tengah-tengah kita sehari-hari. Dan benar jawabannya adalah Indomaret gitu ya. Ada yang tadi tulisnya Indomart, biasanya kita sebutnya Indomart ya, padahal tulisannya Indomaret gitu ya. Jadi ada Indomart, Alfamart, apalagi di tempat saya ada Ceriamart, Mart lainnya lah. Jadi bisnis konvensional juga gitu ya, walaupun pasti dia menggunakan teknologi segala macam gitu ya. Jadi ini hanya contoh aja teman-teman. Jadi biar kita back to track gitu lagi, teman-teman udah pasti kenal lah ya dua merek ini. Saya mau ngajak teman-teman masuk ke dunia apa ya, bisnis tapi digital gitu segala macam. Nah, boleh saya review beberapa hal tadi. Jadi biar masuk ke teman-teman, pastikan teman-teman udah kenal digital marketing. Ada beberapa hal yang bagus sehari-hari. Jadi teman-teman pastikan untuk bisa relate, bisa tahu lah hari ini. Nanti lama-lama pelajari, suka gitu sama macam. Pelan-pelan, hari ini kita tahu dulu apa-apa aja. Nanti kalau mau pelajarin atau ikut program atau ikut something, nanti aku akan share biar lebih bertahap ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman tahu digital marketing, tools-toolsnya apa aja gitu ya. Ini juga fundamental. Aku suka ibaratkan ini dengan pasangan gitu ya. Jadi mungkin ada 100 orang yang tahu kita gitu ya. Wah, kita anak Unindra, kita jurusan biologi gitu ya. 100 orang yang tahu. Tapi mungkin yang suka sama kamu tuh cuma 10 mungkin ya. Mungkin ada orang yang suka sama kamu tuh 10 gitu ya. Tapi kamu tuh harus pilih untuk berapa nih yang mau kamu deketin aja. Kayaknya nggak mungkin deh 10-10-nya bisa deh. Jadi kamu harus bikin orang tuh bisa pilih gitu. Jadi kayaknya 100 orang yang tahu, 10 orang suka kamu deh. Tapi kamu harus bikin nih. Jadi mungkin cuma 2 nih yang mau deketin kamu gitu ya. Atau kamu yang nggak deketin orang gitu ya. Tapi cuma 1 kan yang bakal jadi pacar atau mungkin suami atau istri seumur hidup gitu ya. Jadi kayak ini tuh sama, perjalanannya sama dengan marketing teman-teman. Jadi semakin banyak yang tahu, kamu harus bikin yang banyak tahu itu bisa interest sama kamu, bisa jadiin kamu calon gebetan gitu ya, calon ayang kamu gitu kan. Pastiin kamu punya hal-hal yang bikin mereka interest. Pastiin kamu bisa bikin mereka, oke, gue mau pilih nih siapa tadi, misalnya Alfredo, gue bakal pilih karena gue udah suka, gue udah tahu, gue udah suka, gue bakal pilih dia dan gue bakal milih dia untuk jadi gebetan gitu kan ya, atau apapun. Jadi kayak sama persis kok sebenarnya. Jadi tinggal kita aplikasiin aja di tempat kita masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi itulah perjalanan yang ada, teman-teman harus tahu. Dan 3C tadi, no worries kalau nanti belum selesai, kita akan bahas. Aku minta volunteer ya teman-teman, nanti boleh pilih atau nanti teman-teman peserta boleh ngajuin siapa yang mau diulas, mau itu profil pribadinya, mau itu bisnisnya atau apapun. Nanti aku akan minta teman-teman share atau tunjukkan gitu ya, share screen. Nanti kita akan bahas, semoga ada waktu juga di akhir ya. Yang pasti 3C silahkan dipakai dimanapun teman-teman berada. Company, customer, kompetitor, tahu siapa kita, apa yang mau kita lakuin, tahu siapa audiens atau customer kita, tahu juga kompetitor. Jadi kita bisa tahu nih apa kelemahan kekurangan kita. Jadi itu rangkuman tadi ya di part 1. Mari kita bahas satu hal lagi yang tadi sempat disinggung dan aku pengen, karena suka bola, aku pengen menganalogikan, karena pasti teman-teman tahu lah ya, mau cowok cewek pasti tahu lah, sepak bola itu kan tujuannya kan bikin gol ya, sama marketing juga. Kita bikin konten ya kan, kita bikin apa, kita bikin konten, kita taruh di sosial media, YouTube, Facebook, blog, podcast gitu segala macam. Tujuannya apa? Ini kalau ngomongin bisnis yang spesifik, kadang kita pengen tadi bikin orang kunjungin website, WA atau beli atau apapun di sosial media, di WA, di website atau di e-commerce. Tujuannya apa? Biar kita bisa dikenal, dikunjungin, dilihat, dibeli segala macam. Karena tujuan utama bisnis kan profit ya, walaupun nanti kemasannya bisa social planner lah, bisa tujuannya apapun lah, kemasannya apapun, tapi kan itu tujuannya. Jadi seringkali yang harus jadi fundamental banget ini teman-teman, konten diarahkan makin maju ke
udah bikin konten, udah bikin sosial medianya, arahkan dia ke tertentu, biasanya website atau WhatsApp, tujuannya bikin goal, dikenal, dikunjungi, dilihat, dibeli, dan segala macam gitu ya. Jadi hopefully ini bisa ngebantu. Dan berbicara tentang bisnis digital, wah banyak banget di YouTube kayak di Google gitu segala macam. Aku hanya punya 3 topik yang beberapa nanti aku akan bahas gitu ya. Jadi boleh tahu nggak nih, siapa tahu di sini ada yang udah punya bisnis atau yang ingin punya bisnis. Boleh nggak di chat udah punya apa? Jadi apapun ya, aku nggak akan nyebut harus yang udah gede banget. Mungkin baru sehari, baru seminggu, boleh. Ketik dong teman-teman nama IG-nya atau nama bisnisnya di bidang apa. Atau buat yang belum, kayaknya gue pengen deh Kak, pengen bikin bisnis ini. Ditulis dulu ya teman-teman di kolom di kolom komentar gitu. Silakan oleh teman-teman ya, biar saya juga tahu nih relate bisa bahas apa bisnisnya. Kadang ngomongin bisnis itu nggak harus kayak kita punya something yang big dulu. Jadi mungkin ada something yang kita biasanya suka gitu kan, atau kita biasanya tuh lahir dari masalah. Kayak ya memang kalau Gojek mungkin gede banget ya, maksudnya ketika orang bingung mau beli mau panggil ojek harganya gimana, mau nentuin berapa per kilometer atau apa, hadirlah mereka menjawab tantangan kan masalah. Atau mungkin sesederhana tadi, gue punya teman-teman mahasiswa di kampus atau di kerjaan yang butuh nih kalau misalnya acara bikin kaos, kayak gue mau deh jadi reseller gitu. Jadi gue nggak harus bikin toko sendiri, tapi ajak partner mau bikin kaos gitu-gitu segala macam. Nah, pengen tahu nih teman-teman ada nggak bisnis atau apapun yang seputar teman-teman pernah bikin atau pernah pakai, jadi aku bisa relate gitu. Ada dari hanya Faras kah yang punya? Teman-teman lain juga bisa isi ya. Ini bergerak di bidang pengembangan game horror. Wow. And production _RDX. Nah, ini teman-teman bisa follow nih, dan seru nih. Berarti pengembangan game horror ini jarang kan? Jadi bakal menarik nih. Nanti kalau bisa dipakai juga ya. Teman-teman silakan nanti isi. Kalau ada waktu nanti kita bisa bahas juga ya masing-masing bisnisnya ya atau apa. Jadi tadi udah sempat bahas gitu ya Sarap. Jadi aku pengen bilang bahwa hari ini di sesi 2 ini aku pengen ngajakin teman-teman lebih masuk ke dunia entrepreneur atau startup. Karena apa? Bidang ini memang lagi banyak disenangi gitu ya, dan memang kayak semua dari kita bisa gitu loh. Sekarang tuh kayak teknologinya kan memudahkan ya. Jadi bayangin dulu kayak nggak kepikiran kan jualan tapi dari TikTok, ada keranjang kuning e-commerce. Jadi sekarang bisa banget kan kita beli misalnya ya, beli tumbler 80.000 kita jual di Shopee 100.000 bisa banget kan. Jadi kayak apapun dengan teknologi, dengan internet tuh bisa. Nah, aku tuh pengen teman-teman di sini bisa pelajarin fundamentalnya. Jadi mau dipakai di bisnis, di kerjaan apapun bisa. Yang penting bisa digunakan gitu ya. Oke, aku pengen share gitu ya. Mungkin ada 2 orang teman kita nih tadi yang bergerak di bidang pengembangan game horror dan penjualan sayur fresh secara online dan online. Nah, ini menarik kan. Jadi kan sudah mulai ada ya. Nah, aku mau bilang dengan intro dulu lah dengan hal ini. Jadi ini namanya Ikigai, mungkin teman-teman pernah dengar atau belum gitu ya. Jadi itu ini memang sebuah chart dari diagram dari Jepang gitu yang menyebutkan bahwa kita tuh bisa loh memilih jalan hidup kita, atau kayak ibarat kata kan, wah passion gue apa ya, gue suka apa gitu. Nah ini tuh memudahkan teman-teman. Jadi gini, bayangin ya, untuk belajar ini semua di digital marketing, bisnis sama macam, tuh aku tuh dari nol. Kenapa? 4 tahun itu lulusan ekonomi. Bayangin, ekonomi, belajar pajak, belajar laporan keuangan, nggak ada tuh sosial mediaan, nggak ada ads, nggak ada belajar apa. Itu benar-benar baru ketika selesai kuliah. Sempat magang di accounting itu segala macam, tapi intinya dipertemukan lah dengan sebuah IO dan influencer agency tadi yang wah ini seru banget, ini gue banget. Kenapa? Karena lingkaran kuning yang pertama, what you love. Ternyata saya realize ketika dulu kuliah gitu segala macam, sering banget berhubungan dengan humas, sering banget bikin poster, bikin ngajak orang lah intinya. Mungkin nggak influencer, tapi kayak bikin yang berhubungan dengan humet gitu segala macam. Wah itu sering banget. Jadi suka dulu tuh. Nah ternyata dari yang lingkaran ini itu tuh
selain suka, itu tuh what you are good at, apa yang kamu bisa atau senengin. Suka dan bisa tuh beda ya. Suka tuh kan just sukaan. Bisa tuh, oh gue suka humas, tapi gue bisa nih bikin konten, gue bisa bikin tulisan di berita, atau gue bisa bikin bikin poster, konten IG segala macam. Nah itu penting tuh. Nah itu disebutnya passion istilahnya. Jadi yang kita suka dan yang kita bisa itu kan passion kan. Nah kalau yang udah kamu suka dan kamu bisa, itu bisa dibayar, itu bisa profesi. Nah itu aku sekarang kebetulan. Jadi puji Tuhan gitu kan. Walaupun ya kalau dari data kan memang banyak banget ya, beda jurusan lah gitu selama. Tapi aku tetap bersyukur bisa banyak banget yang aku pelajarin dan aku masih pakai kok ilmu-ilmunya bahkan untuk investasi sehari-hari gitu ya. Tapi aku suka di dunia humas, di dunia mungkin media gitu ya, ataupun sosial media namanya sekarang. Ternyata aku bisa, dan ternyata aku dibayar untuk itu. Makanya profesi nih jadinya sekarang, dibayar untuk itu, udah bisa melakukan sana sini segala macam. Dan kalau lebih bagusnya lagi di kolom warna orange, what the world needs, apa yang dunia butuhin sebenarnya apa sih? Oh ternyata banyak loh yang butuh pelatihan terkait sosial media. Oh ternyata banyak loh yang juga butuhkan untuk dia mengembangkan bisnis dari nol. Jadi sekarang nih hari ini teman-teman, aku ke Unindra, beberapa aku juga ada mentor di UMKM atau startup, 1-2 perorangan ataupun kelompok, kadang juga membantu beberapa UMKM ataupun pelatihan-pelatihan lainnya. Jadi itu menjadi vacation dan juga kalau udah makin cinta jadi mission. Nah, aku mau bilang ini semua itu kan idealnya. Tentu kita nggak akan sama, masing-masing punya jalur sendiri. Tapi aku mau bilang start with what you love. Apa nih yang kamu suka? Coba deh, reflect lagi deh. Gue pas kuliah atau sekarang tuh gue senengnya kayaknya gambar deh. Gambar stretch gitu misalnya sama macam gitu ya. Atau tadi yang udah punya jalan bisnis kan kayak gue pengen deh. Gue selalu pengen memudahkan orang dan bikin sesuatu yang gue suka. Game. Oh ternyata gue suka game. Gue suka yang what you are good tuh apa. Dan ternyata bisa dibayar loh. Nah itu temukan dari sekarang. Jadi ini semua kayak aku pengen share gitu loh, nggak harus dari kita semua tuh jadi entrepreneur atau jadi pebisnis gitu ya, jadi karyawan atau jadi apa tadi misalnya, bayangin SEA Games saja tadi itu kemana aku lihat menang loh, perak game apa tuh yang terkenal sekarang, Mobile Legends ya kalau nggak salah. Wah itu pokoknya ada satu game dilombain loh di SEA Games, gila, kapan lagi kan? Nggak kebayang loh dulu mana ada game online gitu jadi SEA Games atau jadi lomba gitu kan. Jadi kayak dia pasti dulu suka game doang kan, dan dia jago, tapi dia lama-lama bisa dibayar loh. Jadi kayak wah dunia itu udah berubah banget. Teman-teman pastikan udah tahu apa yang teman-teman suka, teman-teman bisanya apa. Kalau bisa itu dibayar akan lebih bagus. Jadi ini tuh terus-menerus latihan. Apapun ya, walaupun aku akan berbicara tentang entrepreneur atau bisnis, temukan musik, art, apapun, pastikan itu ya. Jadi aku suka untuk membagikan ini dulu sebelum teman-teman bisa lanjut lah ke banyak hal. Oke, let's start. Tadi 3C. Sekarang itu ada ya POM bebas lah. Teman-teman mau baca dari mana? Aku suka bacanya POM gitu ya. Kalau ngomongin bisnis digital, pastikan 3 hal ini. Sebenarnya bisnis apapun ya. Harus tahu produknya apa, operationnya gimana, marketing. Walaupun nanti hari ini aku akan bahas terkait marketingnya lebih luas. Marketingnya. Pastikan teman-teman punya produk. Apapun, jasa atau barang fisik. Aku kasih di kiri dari suatu website shopify.com apa 10 bisnis yang bisa dimulai dengan modal sederhana ataupun nol gitu kan. Dropshipping. Jadi kalau misalnya punya dropshipping kan, jadi kan kita nggak punya barang, kita nggak stok kan gitu ya. Jadi kita beli ketika PO gitu segala macam. Terus tadi kaos, bayangin. Aku nggak tahu dulu mungkin ada teman-teman yang sangkatan juga, tapi kaos itu dulu enak banget jualan. Jadi aku juga dulu bahkan jualan kaos ketika panitiaan gitu sama macam. Itu tuh kan nggak ada modal tanda kutip ya. Kita ngumpulin dulu PO, kasih ke vendor, ada margin lebih gitu kan untuk dana bareng-bareng gitu sama. Jadi kayak bisa banget gitu. Digital produk sekarang udah banyak banget, blogger atau influencer gitu ya. Nomor 5 freelance. Nah, tadi aku juga walaupun bisa dibilang freelance lah. Jadi oh kayaknya bisa nih ngajarin ini. Oh teman-teman kan biasanya kan sekarang kan mungkin Unindra kan lebih banyak keguruan ya. Wah ngajarin tuh. Aku punya website namanya Fiverr, terus kayak Superproof. Dia tuh jasa freelance terutama ngajarin. Jadi daftarin,
terus nanti ada orang yang mau diajarin, nanti ketemu match dibayar gitu segala macam. Jadi banyak banget gitu ya. Homemade produk, nah, Lebaran, Natal kan bikin tuh parcel kue gitu segala macam. Bikin tadi mungkin ada yang media, podcast, bikin YouTube gitu segala macam. Affiliate marketing, ini bukan yang tersangka itu ya. Affiliate marketing tuh jadi lebih kayak apa? Teman-teman mempromosikan tapi pakai kode referral gitu ya. Terus pet sitting, produk, online face. Jadi banyak banget teman-teman lebih tahu apa yang teman-teman bisa tadi ya. Teman-teman suka dan bisanya apa, pilih. Tapi pastikan itu ada produknya, jasa atau service. Nanti teman-teman kan akan berbicara tentang operation ya. Oh, saya bisa ngerjain sendiri atau punya tim. Ini dijual lagi gimana sama itu kita bisa lah nanti di lain kesempatan. Tapi saya pengen share nih marketing. Jadi POM ini pastikan teman-teman tahu dan pelajari POM, Product Operation Marketing. Siapapun kita bisa memulai untuk bisnis digital dan bisa kita gunain juga gitu kan. Jadi silakan untuk membuat pilihan teman-teman sendiri gitu ya, mau bisnis yang mana gitu segala macam untuk digunakan sehari-hari gitu ya teman-teman. Saya sendiri tapi kayak saya lebih ke service, jadi bukan produk ya. Jadi ada konsultan istilahnya, jadi memang menangani teman-teman klien sosial media kayak atau website atau apapun yang berbau tentang digital. Tapi jadi bentuknya nomor 5 kali ya kalau saya ya. Udah dari pandemi udah mulai berjalan dan ada tim, kita udah grow juga dan punya beberapa hal lah. Nanti next kita bisa sharing-sharing lebih banyak ya soal bisnis sendiri ya. Ini 4 strateginya. Saya akan membuat ini teman-teman jadi mudah. Teman-teman bisa praktekin ini. Siapapun kita, baik itu udah punya bisnis atau baru mau mulai, silakan gunakan ini. Saya udah rangkum sehingga bisa digunakan sehari-hari gitu kan ya. Yang pertama langsung digital versus traditional marketing. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan semua teknik yang ada. Teman-teman mau gunain sosmed, oke. Influencer, oke gitu ya. Atau mau sosmed gunain konten sendiri boleh. Atau tadi traditional marketing, misalnya mau lewat mulut ke mulut, atau memang di sini contohnya kayak koran atau segala macam. Tapi memang sekarang makin lama pasti butuh banget yang namanya digital marketing dan banyak hal-hal lainnya. Nah, saya udah rangkum dari 4 itu. Yang pertama adalah membangun merek. Jadi ini fondasi dasar ya untuk bisnis. Jadi baik itu produk, baik itu jasa, produk, barang gitu ya, pastikan teman-teman udah punya merek. Maksudnya apa? Sekarang itu izin untuk membangun usaha itu semakin mudah. Karena ada namanya oss.go.id. Ini nanti tinggal dicari, teman-teman, aku yakin udah jago lah. Kalau urusan kepo-kepoan, urusan tutorial pasti lebih jago lah. Jadi silakan dicek, dicari. Ini tuh bikin kita bisa punya izin dengan mudah. Jadi baru setahun lah kurang lebih. Jadi masuk ke websitenya, klik panduan kalau misalnya ada, atau misalnya ajukan perizinan usaha mikro dan kecil. Jadi klik di sini, masukin kayak KTP, alamat gitu segala macam, nanti di email. Nanti teman-teman punya istilahnya nomor izin usaha. Nah, itu udah semakin mudah. Jadi ini nih, dalam mengusung izin pelaku usaha membutuhkan kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Nah, ini dipakai, silahkan digunain oss.go.id, bikin, wah, saya baru mau mulai bikin usahanya segala macam, belum ada Kak kepikiran bikin apps, website segala macam, nggak apa-apa, izin dulu, jadi biar teman-teman punya landasan, punya sesuatu yang bisa dibawa kalau nanti mau bikin sesuatu. Kadang tuh sekarang perizinan tuh seringkali kayak ribet gitu kan, tapi sekarang dibikin sistem dan dibikin biar mudah gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ini yang seringkali dilewatkan tapi wajib nih sebenarnya. Ada tools gratis Google namanya Google My Business, google.com business. Ini kalau pelatihan bisa setengah hari sendiri nih saya biasanya. Jadi kita detail macam, don't worry, teman-teman, banyak banget di Google untuk belajar, tapi saya mau kasih dasar yang fundamental. Siapapun kita harusnya kalau nyari itu di sosial media atau di e-commerce atau di Google. Biasanya orang tuh kalau nyari di sosial media itu tuh yang ringan gitu ya, atau kayak something yang kita pengen nyari aja. Tapi kalau di Google tuh spesifik. Saya di Unidra kan itu kan daerah-daerah sana ya, di misalnya Jakarta Selatan gitu semacam. Cafe Jakarta Selatan atau cafe Instagramable Jakarta Selatan. Gue pengen nongkrong sama teman tapi ke sana. Jadi tuh rata-rata nyarinya tuh di Google. Apapun itu, bisnis sayur, game gitu segala macam, nyari di Google. Kalau bisnis teman-teman nggak ditemuin di Google, ya sayang banget. Ada tools gratis, namanya Google My Business, google.com business, gampang banget, trust me, pakai HP juga bisa.
tutorialnya panjang, tapi mudah. Jadi ikutin perlahan-lahan. Bikin. Mau itu bisnisnya online, offline, ada tempatnya, mau ada enggak, bikin. Jadi orang tahu kalian tuh bisnisnya apa. Gunain foto, gunain lokasi, atau kalau misalnya ada dan segala macam. Jadi bisa dipakai untuk membangun kredibilitas. Gitu. Ini pendukungnya aja, Canva. Ini aku bikin presentasi pakai Canva. Jadi nggak ribet-ribet. Mau itu semua udah ada, poster, sosial media, IG, website itu segala macam bisa dari sini. Aku juga bikin pelatihan Canva sendiri, jadi itu bisa setengah hari sendiri segala macam. Tapi itu bagus, Canva silahkan dipakai. Kalau misalnya mau pakai foto, video, aku kasih referensi aja. Jadi kita belajar fundamental dulu, jadi biar teman-teman tahu, gitu kan. Nah ini penting nih. Ini gambarnya keblur dikit ya nggak apa-apa. Teman-teman, ini namanya membuat tim menjadi duta produk atau jasa sendiri. Jadi saya baru ngeh ketika buka WA gitu misalnya, wah 3.000 kontak loh. Bayangin 3.000 kontak itu kayaknya gede banget kalau misalnya dikumpulin gitu kan. Nah, seringkali kita ngerasa yang kita tadi kalau ingat traffic yang kita punya itu seringkali kita lupain. Oke Kak, gue mau bikin kegiatan atau gue mau bikin bisnis, ya follower gue baru 10, gimana gue mau cari dapat 100 boro-boro. Tapi dia lupa mungkin ya. Dia punya email atau teman atau WA yang dia punya 3.000 loh, bayangin, atau digedein segala macam. Nah, kalau teman-teman bisa menjadi duta produk tuh maksudnya gini. Kalau teman-teman yang bikin produk atau jasa atau service gitu ya, kan teman-teman yang tahu nih produknya. Teman-teman yang bisa menceritakan kan, wah ini keunggulannya, ini kelebihannya, ceritain lah, bagiin lah itu ke grup atau ke japri atau telepon ke teman-teman yang ada, sehingga mulai dari ring 1, mulai dari teman-teman itu sendiri tahu nih, oh gue jualan ini, oh gue punya produk ini, nanti bisa dikembangin, bisa dibeli atau bisa di feedback. Nah itu seringkali kita kayak apa ya, bahasa aku tuh ngelihat sesuatu yang di luar, padahal kita punya sumber daya di dalam yang kita belum maksimalin. Nggak apa-apa. Setelah ini silakan gunain untuk menjadi duta produk atau jasa sendiri, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, mengikuti pelatihan dan bergabung ke komunitas. Ini apa ya, bahasaku seringkali mungkin sekilas sepele, tapi ternyata ngaruh banget. Kalau tadi dirunut gitu ya, kenapa bisa dari accounting sekarang ke digital marketing berubah gitu ya? Salah satunya ini, ternyata dulu aku sadar, aku ikut komunitas yang dia sebenarnya nggak spesifik dalam marketing sih, tapi ketika bergabung di komunitas atau kepanitiaan kita kan punya banyak ya aspek ya. Wah bisa jadi anak dana usaha, bisa jadi humas, bisa jadi apapun gitu ya. Atau tadi ya di kantor mungkin kadang juga bisa ya, bisa role-nya beda-beda. Tapi ketika bergabung di komunitas itu akan membentuk teman-teman punya banyak hal. Dan pelatihan. Ketika pandemi di bulan Januari, pandemi itu bulan Maret 2020, Januari itu tuh aku ketika itu udah di sebuah tempat ya, jadi bukan di accounting lagi tapi udah business development gitu ya. Tapi waktu itu ngambil sebuah kursus setiap Sabtu ya, hari Sabtu nih, hari ini nih, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, bayangin 9 pagi sampai 5 sore itu kursus. Waktu itu offline, jadi harus datang. Ketika ini aku appreciate banget nih teman-teman udah datang gitu ya, walaupun ada yang belum hadir tapi nggak apa-apa, tapi kayak waktu itu aku jam 9 pagi sampai jam 5 sore ikut pelatihan digital marketing selama 3 bulan ketika yang lain masih pada tidur gitu ya, atau mungkin belum bangun, atau mungkin masih rebahan, gue udah berangkat. Gue ikut pelatihan-latihan gitu ya, saya ikut pelatihan-pelatihan, ikut ngambil materinya, praktekin, dan itu bermanfaat banget. Jadi ketika pandemi pas banget momennya. Jadi pindah ke tempat sekarang itu ketika pandemi, ketika 2020. Jadi kayak banyak hal lah. Nah, kenapa sih pelatihan dan komunitas itu penting? Ya ini, di slide ini. Ketika teman-teman nanti mau udah punya entrepreneur atau udah mau bikin rencana atau apapun gitu ya, itu tuh sebenarnya skillnya tuh butuhnya edukasi. Ya kayak gini oke, it's good. Saya juga nggak tipikalnya yang setiap hari dengerin webinar, nggak. Tapi saya sukanya technical dan edukasi. Belajar kayak gini bagus, tapi teknikalnya juga belajar lah gitu sama macam. Nah, tantangannya itu butuh fasilitas dan support system. Nggak cuma tentang duit teman-teman. Jadi fasilitas, support system, segala macam. Jadi butuhnya networking, support, dan training programs. Nah, makanya ini yang mau saya bilang. Seringkali bisnis itu disebutnya modal. Wah, gue butuh modal sekian gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya modal ini maksud itu ada 3.
ya kan? Modal uang, yes, pastilah nggak ada yang sangka lah. Walaupun bisa ya start dari nol, start dari tadi ya misalnya jadi guru untuk orang lain atau jadi dropship segala macam. Nah, modal yang kedua tuh tenaga, sama modal yang ketiga tuh waktu. Nah, kan sering dengar kan ya anak muda kita kan banyak waktu, banyak tenaga nih, kita manfaatin lah, gabung ke komunitas, ikut pelatihan. Kalau udah kuliah biasanya aku gitu kan, jadi selesai ngantor sekarang pun, jadi makan mandi segala macam jam 7 malam sampai jam 9 ya ngambil something, belajar ini atau ikut itu. Memang semua dari kita pasti punya goals kan, misalnya teman-teman punya pengen something gitu ya, tapi memang harus balik dulu nih ke prosesnya teman-teman. Ketika kita mau nyari goal sesuatu, prosesnya apa? Oh, saya setiap hari goal saya pengen turunin berat badan Kak, tapi setiap hari masih makan gitu kan. Nah, biasanya saya sukanya prosesnya teman-teman. Oke, karena mau diet, saya pasti setiap jam 6 udah pasti taruh matras, pakai baju olahraga gitu misalnya. Terus jam sekian udah nggak makan. Jadi sebenarnya kadang kita harus hal-hal kecil dulu sih kita lakuin, jadi biar bisa kita ikutin hal-hal yang lainnya gitu. Jadi singkatnya, silahkan ini dijadikan pedoman lah untuk 4 strategi. Nah, untuk itu saya juga nanti akan share ke teman-teman. Silakan untuk follow ini karena memang kita suka memberikan beberapa pelatihan lah ataupun komunitas yang teman-teman punya. Nanti rencananya setelah teman-teman isi formnya, saya akan bagikan materi dan juga beberapa hal lainnya. Contohnya ini. Jadi kalau teman-teman dirasa nih, kayaknya saya mau punya bisnis, saya baru mau mulai ide, ikut deh. Kita lagi mau bikin, bukan kita lagi mau bikin, kita lagi bikin program ini. Memang khusus untuk yang perempuan, walaupun nanti bisa ada program-program lainnya yang umum juga, tapi ini bisa untuk dibimbing, didampingin, bahkan dapat dana pengembangan untuk bisnis. Jadi silahkan kepo-kepoin aja di Kumpul ID atau di Serap Bikin KWI, banyak juga program-program lainnya. Saya lebih ke contohnya aja, yang penting teman-teman bisa tahu nih, wah pelatihan dan gabung komunitas is a good things. Itu data itu sekarang menjadi nilai yang penting lah buat kita semua. Jadi silahkan ikutin, silahkan bergabung, dan silahkan mencoba. Yang paling penting itu ya teman-teman ya. I think itu yang bisa saya share. Kita akan ke Q&A gitu ya, Fredo, dan juga mungkin membahas topik yang atau 3C tadi. Jadi biar bisa mencoba membahas bareng-bareng. Saya kembalikan ke Alfredo. Oke, thank you Jason pertanyaannya. Yes. Itu sering terjadi gitu ya, bahkan aku juga awal-awal kayak gitu ya, walaupun ya ada sih memang advance ads gitu, tapi kita nggak belajar itu ya, jadi next aja nggak apa-apa, nanti boleh tanya juga. Tapi percayalah teman-teman, mungkin banyak yang baru memulai, terus kayak aku mau bilang jangan pernah kayak maksudnya mengeneralisir, wah gue udah ngeluarin misalnya ya 500.000 nggak dapat apa-apa gitu ya. Ya mungkin ada settingan yang masih belum gitu semacam. Jadi kayak saya sih selalu bilang ya, kalau belajar sesuatu yang baru apapun, saya belajar investing, belajar apapun, selalu siapin uang belajar. Jadi ya memang nggak semuanya bisa sih, tapi at least kita juga harus nggak bisa berhenti ketika itu selesai gitu segala macam. Tapi I think it's a good question, gimana caranya melebarkan ke ring 2 gitu segala macam ya. Balik lagi Jason dan teman-teman, kenapa tadi saya sebut startup itu teknologi, karena sebenarnya dengan teknologi itu menjangkau lebih banyak gitu kan. Kenapa sih dibikin Zoom? Karena ya nggak mungkin kan kita ketemu di satu tempat, tapi kalau misalnya harus transport gitu macam, ya udah dibikinlah alat segala macam teknologi Zoom. Mereka orang Zoom-nya nggak harus kan datang ke sini, tapi dia siapin alatnya, dia siapin mekanismenya, sistemnya berjalan. Intinya aku mau bilang memang teknologi memudahkan dengan 2 kali 3 kali lipat. Nah sekarang gimana Kak kalau offline itu semacam? Balik lagi, ring 1 udah dilakuin, yes. Ring 1 itu kan kita sebutnya keluarga, teman, saudara gitulah ya. Tadi kan aku udah sempat bilang ya, customer itu kan dia kan punya spesifik ya. Nah, balik lagi nih ke 3C tadi. Customermu udah spesifik belum? Kalau memang sudah, gimana cara lebarin ke ring 2-nya? Menurut aku adalah dengan menggunakan referral mereka. Percaya atau tidak, satu orang yang kamu bilang misalnya ya, sepupumu gitu ya, sebut aja si A gitu kan. Dia itu kan pasti punya ya sosial media lah at least, atau minimal WA story lah. Memungkinkan nggak? Ini kan namanya juga spesifik ya pertanyaan ini. Memungkinkan nggak kamu bikin satu poster, satu gambar gitu ya, yang teman-teman ring 1-mu yang
pasti deket dan mau bantu nge-share ke sosial media dan konten mereka. Apakah itu dilakuin? Karena kalau satu orang bisa nge-share, multiply lah, kayak snowball effect kan, apa, bola salju kan, makin bawah kan makin gede. Kenapa? Karena multiply. Jadi memungkinkan nggak kalau yang biasanya kamu nge-share aja, minta bantuan mereka untuk nge-share juga ke, jadi kayak ibarat kata bikinin satu dua kalimat yang udah pasti dibikin, ada poster segala macem, minta mereka boleh nggak, kan temen nih, CS nih segala macem, bantuin gue dong share ke WA story, sosial media, atau bahkan lu bisa nggak refer gue, karena multiply itu yang bisa dibangun kalau misalnya masih offline ya, masih nggak menggunakan aplikasi atau web itu segala macem gitu ya. Jason, semoga bisa dicoba dan menjawab gitu. Kak, maaf Kak, untuk hal itu kan misalkan udah saya lakukan nih Kak, cuman trouble-nya nih Kak, karena target penjualan itu orang-orang tua ya kan, dan kalau buat sebenarnya susah juga sih buat, kayak kan target saya orang-orang tua dan ini mereka rata-rata nggak pakai sosial media, tapi saya mau geser mereka biar mereka belinya tuh buy online aja. Oke. Nah, saya Jason, mau apakah menemukan masuk strateginya seperti apa itu. Oke. Sip, boleh. Jason udah masuk ke grup-grup ya, berarti ya, grup-grup kayak misalnya Udah Kak, perumahan terima atau kasih. gitu. Jason, apakah Iya, suara? saya kalau ke perumahan udah, mobil juga udah. Oke, nggak. Biasanya kan dia kan paham, orang tua kan, maksudnya orang yang lebih tua kan memang jarang menggunakan sosial media itu segala macam ya. Memang sebenarnya sih kalau mereka sih sebenarnya menggunakan, tapi kalau kita IG, TikTok, mereka sih Facebook, WA Story gitu kan segala macam. Jadi satu tetap konsisten. Tadi balik lagi aku sempat bilang kan, kadang kita mencoba satu hal yang kayaknya baru 3 hari atau ya aku paham lah, memang nggak mudah lah. Namanya juga gue udah keluar sana sini nggak berhasil, tapi jangan putus, tapi rubah caranya. Misalnya tadi, oke, memang udah dilakuin, tapi konsisten. Misalnya itu tetap satu lakuin. Terus yang kedua tadi, mereka kan di grup-grup, mereka kan di WA atau di Facebook grup. Nah, memang harus masuk ke situ dan menyebarkan yang ada. Nah, plus tadi, memang ini kan kekuatan ini ya, apa, emak-emak gitu ya. Maksudnya mereka itu kan, kenapa sih harus belanja di kamu? Itu yang harus dijawabkan. Itu dijawabnya dengan tadi, mengasih mereka materi, atau mereka kasih masuk ke grup-grup, kasih materi baik itu kata-kata ataupun gambar yang tadi, ingat nggak, kasih mereka harapan atau memecahkan masalah mereka. Emang apa sih masalahnya orang sampai harus beli ke kamu? Oh, mereka kan jauh, atau mereka khawatir masih pandemi nih, gue mau beli sayur ngeri ketularan gitu segala macem, gue harus menggunakan jasanya Jason. Nah, narasi itu yang harus sering-sering diomongin, menjawab solusi masalah orang atau ngasih harapan ke orang gitu. Jadi biar bisa dipakai di aplikasinya, memang bahasa di grup gitu ya, di WA gitu ya, semacam di sekitar lingkungan gitu ya, lingkungan rumahmu, dan memang harus dekat dengan misalnya misalnya adakah RT atau kayak kamu bisa masuk ke paguyuban gitu ya, memang daerah-daerah sekitar. Jadi yang biasanya mungkin satu perumahan bisa 2, 3, 4 perumahan di sekitar sana atau di kompleks sekitar sana. Gitu ya, Jason ya. Panggilannya Franciscus ya. Iya, Bang. Oke, Franciscus, thank you pertanyaannya. Jadi ini menarik nih. TI ya, wah ini mantap nih. Jadi gini teman-teman, nanti Franciscus juga bisa jawab ya. Sekarang tuh lagi banyak banget namanya freelance website. Jadi di Google itu di Indonesia aku juga pakai kok. Jadi freelance website di mana kita jual jasa dan nanti orang gunain. Dan itu banyak kok, bisa banget. Apalagi website TI gitu, bikin konten segala macam itu bisa di sana. Itu pastiin kamu udah di sana. Bikin profile, taruh portfolionya, bikin itu segala macam. Nah, yang aku mau bilang itu adalah multiply. Jadi gini, bayangin aku suka topiknya digital marketing kan. Aku bisa bantu klien, ya memang kebetulan aja ya, ini contoh doang ya. Memang aku sehari-hari membantu klien, tapi kan topik digital marketing itu aku bisa twist, bikin konten. Nah, kenapa sih atau apa sih yang aku naikin di konten itu, misalnya highlight. Kenapa sih orang susah mencari topik bikin konten? Kenapa sih orang susah bikin kontennya? Atau gimana cara bikin websitemu pertama? Atau misalnya bikin apapun yang terkait kontenmu. Jadi kayak bayangin lingkaran itu tuh bisa banyak hal. Pertama bisa bikin, kedua bisa jadiin itu konten, ketiga bisa jadiin itu konsultasi. Oke,
nggak usah bikinin, tapi ngajarin. Memungkinkan nggak kamu ngajarin ke orang yang baru mau bikin gitu. Jadi jual jasa gitu. Jadi produk kan websitenya itu kan jual produk ya, jual walaupun jasa juga. Nah ini jual konsultasinya atau nggak bikin kontennya, bikin orang tahu gitu. Jadi kuncinya tadi, ingat nggak yang segitiga yang atas makin lama makin awareness. Orang harus tahu dulu nih, seorang Fransiskus bisa lo bikin web. Gimana cara taunya? Oh dia taruh di sosmed atau dia taruh di kepanitiaan atau dia taruh di WA. Ini contohnya udah aku bikin. Mungkin bisa bikin portfolionya, bisa taruh di websitenya. Sering-sering munculin, tunjukin, jadi orang tahu. Orang tahu, masukin di situ. Apa? Aku menjual jasa atau misalnya bisa beli atau bisa bikin sama aku, bikin orang biar tahu, tertarik, interest, baru nanti dia akan menentukan. Gitu. Jadi kayak intinya tadi ya lingkaran tadi ya Franciscus bisa dipakai banyak hal aplikasiin. Nggak cuma bikin, tapi juga jasa ataupun hal lainnya. Jadi dicari nih lingkaran lainnya. Gitu ya. Semoga menjawab. Oh, oke. Berarti itu kita harus ngepromosin diri kita sendiri ya kan? Lewat media-media yang lain gitu ya? Yes. Tapi yang termudah tadi ya, Francisco sudah pernah join belum ke website freelance? Pertanyaannya sekarang. Oh, ya udah sih udah pernah. Fiverr yang dari luar tapi dia Fiverr Indonesia. Jangan sama Indonesia. Indonesia pernah satu tapi namanya 99 Indonesia. Lupa aku namanya. Coba di sini Fastwork. Kalau nggak salah itu. Coba di Fastwork sama di aku pernahnya Superproof. Ya. Coba di dua ini ya. Jadi Indonesia. Pastikan yang Indonesia, pastikan bikin profile. Yang paling penting itu profile karena ini sama kayak jualan. Berapa banyak sih orang yang pakai Superproof atau pakai ini kan yang berjualan tuh ribuan orang. Gimana cara bisa dikenal? Ya tadi caranya, ini tips, ini nggak diajarin sih, tapi ini aku biasanya juga Fastwork itu pakai rating. Jadi kayak kalian di Shopee, ratingnya 5, makin banyak. Nah, coba Francisco dan teman-teman lain yang mau coba nih sebagai freelance, bikin akun di Fastwork, bikin misalnya website, tampilin website-websitenya, terus minta temenmu beli. Tapi ya boleh bayar, boleh enggak, tapi yang penting ratingnya naik gitu loh. Jadi kayak seolah-olah udah banyak beli, banyak yang pakai, nanti orang akan lebih percaya. Jadi ada caranya untuk kayak kita beli jasamu, nggak harus bayar, tapi dibikin kayak tes gitu. Jadi kayak, kamu punya teman 5, suruh mereka beli jasamu di Fastwork, nanti kamu dapat rating 5, yang beli udah 5, orang lebih percaya. Itu ngebantu tuh biasanya. Fastwork tuh bakal sering. Oh, itu pernah sih Bang nyoba cara kayak gitu di Fiverr, beli jasa sendiri. Ya, Indonesia aja dulu. Fiverr luar negeri saingannya lebih luas. Iya, terlalu luas sih kalau di Fiverr itu. Oke Bang, thank you ya, makasih udah ngejawab. Ya, siapa tahu mau share tentang bisnis atau tentang topiknya, aku bisa kasih review. Jadi teman-teman bisa. Tapi kalau enggak boleh banget pertanyaannya. Atau mungkin saya Bang udah tadi nyelesain, bisa jadi contoh. Boleh, silakan Dok. Saya sendiri. Oke, boleh di seolah-olah jelasin dulu slide 3 sampai 5, seolah-olah dijelasin dulu, nanti aku review. Oke. Di saya ini company profilnya, nama company-nya itu Alphamax. Situsnya tuh sewa studio musik dan advertisement kayak pengiklanan gitu. Tujuannya membantu masyarakat, terutama orang muda. Ini kurang untuk menciptakan karya lewat musik ataupun iklan. Kemudian customer audience-nya, sasarannya saya itu di usia 18 sampai 35 tahun, vokasi studio musik, suka bermain alat musik dan bernyanyi. Harapannya makin banyak orang yang berekspresi menuangkan ide di studio musik ini. Masalah banyak orang muda yang belum bisa menyalurkan ide dengan baik di tempat yang tepat. Kemudian kompetitornya ini semiliarnya itu seperti Ina Studio Musik Indonesia. Dan beberapa mungkin masih ada di studio musik. Nah, tapi saya ini ngambil contoh salah satunya aja. Untuk itu sampai sini aja sih Bang, untuk punya saya.
buat jadiin contoh. Oke dok, thank you. Tetap share screen ya. Jadi biar yang lain juga bisa lihat. Oke, berarti ini Oke. sewa studio musik ya, benar ya? Sewa studio musik ya, udah ya. Iya bang. Oke. Ini contoh aja ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa biar sesi dipakai. Tapi ini kan memang cara untuk sederhana dulu ya. Yang penting kita bisa tahu nih apa yang bisa kita gunain selanjutnya. Jadi gini, Avamax mereka ngapain dan tujuannya udah ada jelas gitu segala macamnya. Nah ini pastikan teman-teman nanti namanya tuh bahasa mudahnya tuh adalah value yang berbeda. Contoh. Berapa banyak sih orang yang bikin studio musik di Indonesia? Berapa banyak sih bikin studio musik di Lenteng Agung gitu ya, misalnya di sekitar situ, di sekitar tempatmu? Kan banyak ya. Apa yang bikin beda? Nah, itu harus dicari, Dok, atau teman-teman lainnya. Jadi pastikan ketika bikin sesuatu, itu tuh harus cari pembeda atau yang unik. Jadi sedikit sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi sedikit lebih beda, lebih baik gitu ya. Mencari pembeda, mencari hal yang unik atau khas gitu ya, atau memang something bisa digunakan. Nah, di slide berikutnya, Dok, kalau misalnya sudah, ini review tambahan-tambahan aja. Kalau misalnya sudah, nanti teman-teman silahkan membuatkan customer ini untuk dicari orangnya langsung. Misalnya gini, ini kan udah dispesifikin nih, suka bermain harapan dan masalahnya. Nah, mereka-mereka ini kan sudah dicari nih siapakah audiensnya. Nah, sekarang PR-mu adalah memvalidasi. Bahasa itu validasi itu gini, bisa nggak misalnya telepon teman atau memang chat atau bikin Google Form, sebenarnya apa sih real problem dan harapan mereka yang kamu bisa bantu. Jadi contoh, kan memang orang banyak yang suka ide di studio musik, memang banyak masalah yang anak muda menyalurkan ide dengan baik. Nah, tapi apa validasinya? Apakah mereka butuhnya itu studionya doang? Atau ternyata sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah coach untuk melatih musik. Jadi apa yang problem yang benar-benar pengen dijawab atau pengen dicari gitu. Jadi validasi spesifik sebenarnya orang tuh lebih butuh apanya gitu. Bahkan kalau misalnya mau coba contoh, ketika di pertanyaan juga dikasih harga, Dok. Sebenarnya kalau aku punya 3 pilihan per jam segini A, B, C, mana sih yang kalian lebih suka? Jadi itu akan kelihatan. Orang tuh bisa suka atau orang bisa dengan validasi ini akan lebih spesifik, orang bisa ngelihat nih. Kamu bisa punya pertanyaan, kamu bisa kasih mereka, kamu bisa dapat feedback, kamu juga bisa ngetes. Nah, baru nanti kalau udah bisa validasi, sambil aja. Misalnya bikin tes dengan harga sekian, pasti harus menggunakan ini juga ya, hitung-hitungan yang segala macam. Jadi intinya itu validasi. Dan yang terakhir, kalau untuk kompetitor atau customer, memang sebaiknya yang versi besar, nggak apa-apa, versi yang lebih kecil juga boleh. Jadi misalnya nih, Ina Studio Musik Indonesia kan versi nasional. Ada nggak yang di daerahmu atau memang di kotamu atau di provinsi aja yang kayaknya dia udah jalan deh. Kamu liatin IG atau website segala macam, kalau memang bisa mirip-miripin. Jadi kayak ada IG-nya atau memang ada flyer-nya segala macam dibikin. Jadi fungsinya slide nomor 3 itu untuk memberikan kita contoh sekaligus bisa kita modifikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nggak harus kok kita semua bikin baru. Pasti udah banyak kok yang bikin bisnis di sekitar kita. Kita tinggal memvalidasi, kita tinggal memodifikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi lihat yang udah pernah ada, amati, tiru gitu ya. Walaupun jangan copy paste ya, jangan benar-benar semuanya sama. Itu mah plagiat. Tapi kayak oh dia bikin konten ini atau dia bikin cara ini atau dia bikin promosi ini dipakai gitu ya, dan juga modifikasi. Kita jualannya apa, kita bisa kasih apa, kita bisa gunain apa. Amati, tiru, modifikasi, coba dipakai gitu ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain dari peserta yang ingin share screen juga mengenai tadi. Mungkin satu lagi, Dok. Jadi kalau ada share screen atau pertanyaan, jadi biar nanti kalau teman-teman masih ragu, masih bingung, nanti silakan isi form, aku kasih materi dan lainnya. Kalau ada yang mau nanya silakan ke IG kali ya. Gimana sih cara ngemaksimalin itu apa namanya SEO sama yang search engine marketing sama search engine itu loh buat ngemaksimalin website kita, website saya, website desain gitu loh. Bisa nggak kalau pakai SEO? Iya, sama beli domain dulu, pastiin. Mungkin Franciscus lebih tahu ya, tapi aku juga pengen share ke teman-teman. Sekarang website tuh udah banyak banget. Beli ke Franciscus atau beli ke wix.com itu kayak jasa-jasa website ya. Sekarang tuh namanya no code. No code itu berarti nggak pakai coding.
Jadi banyak website yang menyediakan jasa pakai template, drag and drop, desain sendiri segala macam. Aku juga pakai itu segala macam untuk bikin. Silakan pakai itu. Intinya gini, website adalah sarana tools untuk kita mempromosikan apapun. Jadi lebih bagus, lebih dilihat orang gitu kan segala macam. Nah, kalau udah punya, pastiin nanti beli domain, beli hosting itu segala macam. Franciscus juga beli dulu segala macam. Nah, kalau pakai yang Wix itu tuh udah ada tools untuk SEO SEM-nya. Maksudnya apa sih Kak SEO SEM? Intinya gini. Kan kita pengen dong website kita muncul nih di halaman 1 Google kalau diketik gitu kan. Misalnya jasa digital marketing di Depok gitu misalnya. Kalau diketik muncul nih website kita. Nah, itu ada caranya. Nah, itu kalau berbayar menggunakan Google Ads, tapi kalau gratis menggunakan SEM atau SEO. Itu apa sih, Kak? Jadi kita bikin blog, kita bikin konten yang relate dengan pencarian. Jadi Google itu ada punya punya algoritma, dia membaca nih kalau misalnya kita sering-sering bikin konten yang berbau tentang jasa pelatihan digital marketing di Depok, nah dia akan munculin, tapi itu lama, namanya SEM, Search Engine Marketing. Nah itu kita beli ke Google, sama kok ribuan, maksudnya seharga 1.000, maksudnya seharga ratusan perak sampai 1.000-an tuh udah bisa mulai untuk teman-teman promosiin. Jadinya kalau diketik jasa pelatihan digital marketing di Depok, muncul tuh website kita di atas. Tapi itu banyak stepnya. Yang penting sekarang mau coba. Oh, sekarang nih ada namanya Wix. Saya mau kepoin, saya mau nyoba, bikin sign up, nggak nyampe 5 menit, kalian udah punya website sendiri. Tinggal kalau misalnya mau nyobain, beli, nanti bisa custom. Misalnya alfredo.com, tapi kalau nggak beli, bisa, tapi nanti wix.com/alfredo. Jadi kayak masih ada masih ada sponsornya kalau nggak berbayar. Jadi yang penting cobain, karena kuncinya kalau mau bikin website harus berani nyobain. Itu udah full template design, nanti bisa muncul website sendiri. Banyak anak-anak teman-temanku juga, jadi kita pakai buat misalnya event, kaderisasi atau kayak event kegiatan something, nggak usah bayar, jadi bikin pakai Wix, desain, ada poster, ada tanggal gitu segala macam, ya udah nanti terbitin, muncul deh di website gitu. Yang penting coba untuk kesananya. Jadi SEM SEO ada di situ ya, dan nanti bisa dipelajarin juga gitu. Thank you. Terima kasih buat Abang Franz yang telah bertanya. Jawab Franz nih, Fredo, Jason mungkin terakhir review boleh di share screen langsung. Jason silakan di share 3 slide-nya dari slide pertama. Ini sih Kak. Kalau buat company profile-nya kan untuk memudahkan step transaksi untuk memudahkan setiap masyarakat agar mudah melakukan aneka transaksi pembelian sayuran fresh online secara lebih mudah dan efisien dengan harga yang terjangkau, Kak. Karena saya kebetulan kenal sama petani-petani di Bandung sama di Cianjur. Terus harapannya transaksi, suka promo, sayuran fresh. Masalahnya susah beli sayuran fisik, sayuran fresh. Masalah bangun pagi malas mungkin Kak. Dalam pembelian kan biasanya ada pagi-pagi doang tuh Kak. Terus malas keluar rumah dan lain sebagainya. Kalau buat similarnya, Sayurbox, Sunnyhood, Happy Fresh, sama tuangsayur.com. Terima kasih. Thank you. Nama websitenya apa? Tokopedia.com, Easy Fresh. Betul ya? Iya sih, kayak itu masih saya pakai platform online lain karena belum bikin website. Belum berani melebarkan ke situ. Oh, oke. Nggak, tapi benar yang ini ya? Easy Fresh yang ini ya? Jason ya? Betul. Iya, Kak. Iya. Oh. Tapi, sorry. Berarti sekarang jual belinya bukan di Tokopedia? Di online aja? Di offline gitu ya, jadi kayak beli misalnya kayak by WhatsApp sering juga aja, sih seringan pesan gitu ya, misalnya beli sayur ikan gitu segala macam 100.000 nanti Jason anterin dibayar di rumah gitu kan ya Jason ya, betul iya, ya? Kak. Ya. Oke, pernah ngalamin juga kok. Oke, thank you. Jadi pertama dari company profile, jadi tadi makanya sebenarnya tadi kirain udah jalan Tokopedia segala macam, tapi nggak apa-apa, nanti intinya gini,
kan ada 3 ya, produk, operasional, sama marketing. Sebenarnya aku pengen ke produknya dulu nih nanti. Kalau misalnya next dari sini, ini general aja dulu ya Jason ya, karena ini kan banyak Maaf teman-teman. Kak, kalau buat Tokopedia-nya sebenarnya berjalan Kak, cuman pembeliannya itu minim banget karena kan kayak gini Oh kan iya, kita benar. terpaku sama busuk enggaknya barang kan, dan Yes. sedangkan saya belinya kan nggak mungkin sedikit. Di Kalau pasar. saya biasanya belinya di pasar induk itu nggak mungkin Betul. sedikit. Jadi kalau ngandelin cuma online doang, busuk Kak, resiko terlalu besar, rugi Betul. total kalau kayak gitu. Betul gitu. Yes. Jadi Jason, jadi sebenarnya ini akan ada beberapa hal nih yang harus dilakuin ini. Aku suka nih konsep idenya gitu segala macam. Nanti boleh banget Japri juga untuk nanti aku ada kasih satu apa ya. Sebenarnya gini, ada pelatihan yang khusus 3 langsung. Produk, operasional, sama marketing. Aku hari ini kan memang lebih spesifik dulu ya ke teman-teman semuanya, memang ke marketing. Sebenarnya ini bisa banget, ini aku suka idenya dan bagus, bisa dijalanin. Nanti kalau mau bisa Japri juga, tapi aku jawab secara general dulu ya. Jadi gini, Siap. ketika nanti teman-teman yang lain kalau mau bikin ini segala macam, ini it's a good things, udah dibikin konsep, konten gitu segala macam, udah bahkan sempat bikin link Tokopedia segala macam. Nah, jadi teman-teman udah kuasain produknya kan. Jadi setelah udah tahu produknya mau ngapain, operasionalnya dipastiin. Jadi kalau tahu ini cepat busuk, cepat harus fresh gitu segala macam, berarti memang sistemnya bisa PO atau kayak pesan dulu kan, baru nanti dibeli gitu segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua yang di customer, karena sudah tahu di slide berikutnya Jason, di customer karena sudah tahu customer siapa aja, teman-teman bisa masuk ke channel-channel yang ada. Kalau memang Jason kasusnya memang dia harus di WA ataupun di Facebook. Nah, teman-teman intinya harus tahu ada di mana customernya. Mereka sukanya apa, mereka masalahnya apa. Di sini harapannya kan pengen mudah transaksi, promo sayuran, tapi susah beli kan, males gitu segala macam. Jadi ini aku suka hari ini untuk teman-teman coba dulu pelajarin, bikin 2 teman kita udah bagus, bikin kayak gini, bikin customernya, tahu cari spesifik mereka suka dan masalahnya apa. Latih itu terus. Karena semakin teman-teman tahu, makin mudah untuk menentukan nanti sukanya apa, masalahnya apa. Dan yang terakhir, kompetitor itu buat teman-teman membandingkan atau menambahkan, oh saya bisa lebih bagus dari segi mananya, karena teman-teman lihat kompetitor segala macam. Jadi I think it's a good thing. Ini 3 slide yang bagus. Tadi teman kita juga udah bikin, Jason sama teman kita satu lagi. Khusus untuk teman-teman yang lain, silahkan untuk mencoba membuat juga. Kalau misalnya butuh tambahan, nanti aku akan kasih materi di email gitu ya. Tapi dan nanti Jason juga boleh untuk Japri, karena mending sekalian ikut pelatihan yang 3-3-nya langsung. Jadi produk, operasional, sama marketing, sehingga kamu bisa dapat satu kesatuan lebih bagus gitu ya Jason ya, biar karena waktunya terbatas kan juga. Thank you. Makasih Kak. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Share screen juga Bang Jason, Fran, teman-teman yang lainnya juga. Oke. Ini saya juga akan menyampaikan poin-poin penting yang sudah dipaparkan oleh Bang Jason. Yang harus kamu mulai jika ingin memulai bisnis, dari dropshipping bisnis, selling digital print on, sell digital product, become a blogger, sell homemade product, start a media atau YouTube channel, podcast, affiliate marketing, dan masih banyak lagi. Terus ada top 4 strategi: membangun merek, membangun kredibilitas, membuat tim jadi duta produk, mengikuti pelatihan, dan bergabung dalam komunitas. Mungkin itu yang poin penting dari materi 2 yang sudah dipaparkan Bang Nimus. Bang Nimus, kita juga foto bersama ya, berdua. Silakan. Sampai sama piagam. Silakan simak video. Sekarang aku boleh minta teman-teman untuk on cam. Yuk yang belum on cam, silakan on kameranya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3.
Terima kasih. Saya kembalikan ke Edo. Oke, terima kasih untuk tim APD bisa. Untuk itu juga terima kasih buat Bang Nimus yang telah menemani kita hari ini dari pagi hingga siang hari ini, memberikan materi serta pelatihan untuk kita semua. Semoga semua materi yang Abang berikan kita bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkat bagi Abang Nimus juga. Itu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Edo yang udah memandu materi kedua ini. Iya, ya. benar banget. Keren banget sih kita dengerinnya ya. Terus narasumbernya juga. Iya, apalagi Kak Riniusnya ya. Iya, Keren. yang materinya bagus banget. Oke. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Katolik, izinkan saya untuk bicara bersama Bapak dan bicara bersama Bapak dan bicara. Oke, terima kasih untuk Kak Wisensia. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami, Master of Ceremonial, Mengucapkan terima kasih banyak. Dadah. Dan sampai jumpa. Kami izin pamit ya. Dadah.